Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kisah kali ini saya masih akan melanjutkan kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari KBM dari tulisannya Tina Astuti. Kisah yang berjudul Dewi Mayang Gresik. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Walaupun Raka Balu terbaring bak mayat, tetapi alam bawah sadarnya tetap terjaga. Hanya saja tidak bisa melakukan apapun akibat totokan dari Arya. Pasangan suami istri itu telah sepakat untuk merahasiakan perjanjian yang telah mereka buat. Tatkala Raja Kelayang Tanjung duduk di sisi ranjang, nafasnya terhalang berat dan panjang, menandakan beban yang dijunjungnya semakin membiak. Lalu keraguan melesak membuatnya semakin gamang. "Suamiku, ada apa?" Pertanyaan itu tidak digubris. Raja Kelayang Tanjung sergap dengan mata yang mulai kabur, memandangi wajah pucat pasi anaknya. Kini pikiran bertolak dengan rencana semula ia tidak ingin merahasiakan apapun lagi yang nanti akan berujung kepada kekecewaan yang tidak berkesudahan. "Tidak, kita tidak boleh merahasiakan ini." Rugnila sedikit terkejut mendengarnya. "Ada apa sehingga kau berubah pikiran, suamiku?" Kedua tangan besar itu mengepal menahan denyut-denyut gejolak manakala kesedihan, luka, dan kekecewaan yang akan dirasakan Raka Balu dan Kalawa sudah lebih dulu dirasakan Raja Kelayang Tanjung. Sungguh membayangkannya saja serasa ingin enyah. "Kejujuran harus ditegakkan sejak awal. Walau bagaimana pahitnya, kita harus mengatakannya lebih dulu kepada Raka Balu nanti." Raja Kelayang Tanjung merubah rencananya dan keputusan benar-benar telah mutlak bahwa dirinya tidak akan ada rahasia apapun. Raka Balu ingin membenci, silakan saja. Raja Kelayang Tanjung akan berusaha menerima dengan lapang dada, terlepas bagaimana reaksi Raka Balu nanti. Rugnila maju selangkah memberikan usapan lembut di kedua pundak suaminya yang dipenuhi beban itu. "Sudahlah, jangan terlalu merasa semuanya seolah salahmu, suamiku. Kita melakukan ini bukan karena sangat ingin, tapi terpaksa karena tidak ada cara lain lagi untuk mengobati Raka Balu. Pada akhirnya akan sama saja, diobati atau tidak, Kalawa dan kita semua akan bersedih sepanjang hayat akibat keadaan Raka Balu." Seluruh ucapan Rugnila tiada lain sekedar membuat suaminya itu sedikit tenang dan tidak terus-terusan menyalahkan diri. "Kau kuat, nak. Kami menunggumu sadar besok," bisik Rugnila di telinga Raka Balu. Kemudian keduanya bergantian memberikan kecupan di dahi Raka Balu dan setelah itu pergi. Sepulang dari tempat Raka Balu, malam sudah larut dan itu tidak membuat Raja Kelayang Tanjung barang sedikit pun dihinggapi rasa kantuk. Ia ingin tidur agar pagi datang tanpa terasa, tapi apalah daya, matanya enggan terpejam. Akhirnya semalam suntuk Raja Kelayang Tanjung tidak bisa tidur yang mengakibatkan kepalanya pening. Matanya jadi berpendar saat memandang. Tubuhnya mulai tidak nyaman, tapi tidak menyurutkan niat untuk menunggu fajar yang mana saat Raka Balu akan siuman dari tidur panjangnya. Setiap menit telah terlewati. Kicauan burung mulai terdengar seiring dengan pijar jingga yang mulai tampak di ujung ufuk. Akan tetapi Raja Kelayang Tanjung malah tertidur di waktu yang dirinya nanti, sehingga melewatkan menjadi orang pertama yang mendapati Raka Balu siuman. Siapa orang pertama kali menemui Raka Balu? Siapa lagi jika bukan Jata? Biasanya pagi-pagi sekali Kalawa sudah mengunjungi Raka Balu, tapi hari ini mungkin sedikit terlambat atau tidak sama sekali setelah Kalawa tiba-tiba merasa kurang sehat sejak semalam. Jata tidak langsung mendapati Raka Balu membuka mata. Hanya dilihatnya sulur-sulur ungu kehitaman yang memenuhi tubuh Raka Balu hilang tanpa bekas. Ini... Mata Jata pun sampai tidak mendelik menelusuri tubuh Raka Balu yang sudah kembali bersih. Tentu saja Jata ingin segera melapor, tetapi niatnya jadi urung tatkala melihat kelopak mata Raka Balu bergerak-gerak sebelum akhirnya terbuka dengan semestinya. Empu sudah sadar. Aku tidak sedang bermimpi, kan?" Justru Jata yang merasa dirinya belum terbangun dari mimpi sampai beberapa kali menepuk pipi sendiri melihat Raka Balu sudah siuman. Ia menyadari ini kenyataan tatkala suara itu memanggilnya tegas dengan sekali embus. Sungguh,
Jata dibuat heran ketika Raka Balu merubah posisi menjadi duduk selayaknya baru bangun dari tidur seperti biasa. Bukan mengalami hal genting yang membuatnya diambang kematian. Jangan memandangku seperti itu, Jata. Tidak perlu heran, anggap saja kau sedang mendapati salah satu mukjizat. Sebutnya saat melihat keterkejutan Jata. Penyembuhan yang dialami Raka Balu memang bukan penyembuhan biasa, sebab Dewata Ramangkara sendiri yang menyembuhkannya, sehingga Raka Balu tersadar tidak seperti orang yang baru sembuh dari suatu penyakit. Keadaannya bahkan segar bugar, bicara dan duduk sedia kala seolah tidak mengalami tidur yang berkepanjangan. Jata tidak bisa mencerna keajaiban yang tampak di depan mata. Ia menerima saja hal yang tidak masuk di logikanya itu. Iya, aku tidak perlu memikirkan bagaimana Empu bisa sembuh. Yang harus aku lakukan adalah bersyukur karena Empu telah kembali. Kalau begitu, aku akan memberitahu ayahanda dan orang seluruh istana. Ketika mengatakan itu, mata Jata berbinar-binar. Ia bahagia bukan main, maka pergilah Jata mengabarkan berita gembira itu. Yang seharusnya Jata beritahu lebih dulu adalah Kalawa, karena Sentong ujung istana adalah tempat yang paling dekat dengan kediaman Raka Balu. Kendati demikian, ia tidak ingin lancang lantaran memberitahu Kalawa lebih dulu daripada Raja Kelayang Tanjung. Sakitlah yang menyebabkan Kalawa absen mengurusi Raka Balu untuk pagi ini. Dari semalam hingga pagi suhu tubuhnya masih tinggi, tapi ia merasakan gigil yang luar biasa. Akibatnya pendarahan terjadi lagi dan baru saja mereda. Kalawa seorang diri di kamar setelah Cinde permisi membawa pakaian dan kain yang dikotori oleh darah. Sedang Nala mendatangi juru masak meminta sarapan untuk Kalawa sesuai menu yang dikhususkan oleh Bomo. Berbaring semalaman juga membuat tubuh lelah. Sinar matahari masuk dari jendela dan pintu yang terbuka lebar. Kalawa yang masih merasa gigil turun dari ranjang, duduk di lincak yang ada tepat di dekat jendela, sehingga matahari pagi memancar menghangatkan tubuh. Selimut ia letakkan di pangkuan, bertopang telapak tangan di pipi, memandangi para dayang dan hulu balang yang mulai sibuk dengan kegiatan masing-masing. Matanya memandang hiruk pikuk, tapi pikirannya jauh berkelana melintasi benua. Ada kecemasan yang sedang melanda tentang janin kembarnya ketika pendarahan terlalu sering dialami. Namun, Bomo yang memeriksa mengatakan kedua janinnya baik-baik saja, meski kerap mengalami pendarahan. Saat asik melamun, tiba-tiba Kalawa tersentak. Kaget oleh kedua tangan yang menyusup dari belakang dan mengelus perutnya dengan lembut. Apa yang sedang dilamunkan ibu dari anak-anakku ini? Pagi sekali Dinda bangun. Bisik lembut itu menyapa telinganya setelah sekian lama. Kalawa mematung tanpa kata akibat sentuhan dan tutur lembut yang baru menyapa indera pendengarannya. Sama seperti Jata, semuanya terasa mimpi bagi Kalawa. Ia menoleh disuguhkan mata coklat pekat yang dibingkai seraut teduh dan bijaksana. Ini mimpi. Ia berdesis tanpa berkejap. Lantas dugaan mimpi itu terpatahkan oleh rasa basah tatkala Raka Balu meninggalkan sekecup mesra di pipi Kalawa. Dinda tidak sedang bermimpi. Lagi suara serak itu menggetarkan gendang telinga, menebar rindu di jalur nadi, membuat hatinya menghangat, melebur seluruh penantian. Tahu ini bukanlah mimpi. Seeratnya Kalawa memeluk Raka Balu membiarkan segenap perasaannya tumpah ruah. Apa yang terjadi kepada Kanda? Suaranya menggegar sebab menahan tangis. Seperti apa yang sudah Dinda ketahui dan lihat sekarang ini. Semuanya karena pengorbanan. Mendengar jawaban rancu itu, Kalawa mengungkai pelukan, sedang binar matanya mengisyaratkan ingin sebuah penjelasan. Bagi Raka Balu, penjelasan ini sangat rumit dan sensitif, tetapi ia tidak ingin sekali-kali menyembunyikannya karena bagaimanapun Kalawa harus tahu kecewa dan sesedih apapun itu. Pengorbanan seperti apa yang Kanda maksud? Lalu bagaimana Kanda bisa sembuh? Bukankah tiada penawar di Bentala ini atas racun yang mengenai tubuh Kanda? Raka Balu turut duduk di lincak, meraih tangan Kalawa menggenggamnya erat agar nanti bisa mengurangi keterkejutan dan rasa tidak percaya Kalawa atas apa yang akan diterangkannya. Kanda, Kalawa menegur manakala Raka Balu masih dia memandangnya lekat. Kanda disembuhkan secara langsung oleh Dewata Ramangkara, yang mana dia adalah ayah Dinda yang sebenarnya. Juga roh penjaga alam Telaga Bahandang adalah ibu Dinda. Raka Balu memulainya tanpa bertele.
Itu baru awal penjelasan dan Kalawa sudah dibuat kebingungan. Akhirnya secara pelan dan rinci, Raka Balu memaparkan dari awal. Pertemuannya dengan Dayang Sri Pinai sampai kesembuhannya yang didapat oleh Dewata Ramangkara. Tidak sepatah kata keluar dari mulut Kalawa, tapi Pendarmata mewakilkan seluruh perasaannya sekarang. Rasa yang berkecamuk entah macam apa jadinya. Ada sedih yang lebih mendominan ketika mengetahui Wani ternyata bukan ibu kandungnya. Dan lebih sedih lagi semasa sang ibu kandung tidak bisa ditemuinya lagi. Kenapa Dinda harus tahu sekarang? Seandainya sejak dulu Dinda tahu, mungkin Dinda masih bisa bertemu dengan ibu kandung. Dia dekat selama ini. Tapi Dinda tidak mengetahuinya sama sekali, ujarnya lirih. Harus bagaimana lagi? Banyak halangan yang menyebabkan Raka Balu baru sekarang bisa memberitahu Kalawa. Akan tetapi bukan berarti semuanya seolah sudah sirna. Mungkin sekarang Dinda tidak bisa bertemu dengan ibu kandung, tapi saat Dinda melahirkan nanti, kalian pasti akan bertemu. Kalawa ragu hati membalas tatapan Raka Balu. Ia butuh penjelasan panjang akan hal yang tidak dimengertinya sama sekali. Kenapa harus menunggu Dinda melahirkan? Apakah mereka tahu bahwa Dinda sedang mengandung? Di akhir ucapannya seluas senyum tersungging melihat anggukan Raka Balu. Tapi pudar setelah Raka Balu menjawab. Mereka akan datang untuk membawa salah satu anak kita dan akan diasuh dan dijadikan penduduk Suralaya. Ketahuilah Dinda, inilah pengorbanan yang Kanda maksud karena kesembuhan Kanda ditukar dengan anak kita yang paling berharga. Tepat setelah itu dipeluknya Kalawa yang terdiam. Sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Perlahan Raka Balu merasakan sesuatu membasahi pundaknya. Kalawa menangis saat itu juga. Raka Balu paham betul bagaimana sedih dan kecewanya Kalawa. Ia pun merasakan hal yang sama. Seandainya bisa menolak, pasti akan langsung menolak. Tapi sayangnya ia hanya bisa mendengarkan semua dialog pada saat itu tanpa bisa melakukan apapun. Kenapa harus anak kita? Mungkin itu yang ingin Kalawa teriakan. Namun, kalimat seperti itu tidak akan pernah diucapkannya demi menjaga perasaan Raka Balu yang sudah cukup merasa bersalah. Semuanya demi kesembuhan Kanda, bukan? Saat mengatakan itu, Kalawa hanya ingin terlihat baik-baik saja, seakan ingin menyampaikan kepada Raka Balu bahwa jangan khawatir, dirinya sudah terbiasa dengan segala pesakitan yang datang silih berganti, sampai air mata menjadi tiada arti. Kanda, kembalilah beristirahat dan jangan pikirkan apapun. Tentang hari ini, anggaplah kita tidak pernah membahasnya. Kalawa tersenyum, senyum paling getir yang pernah terlihat. Sejujurnya Raka Balu enggan beranjak. Keletihan yang tampak di wajah Kalawa membuatnya terpaksa meninggalkan Kalawa. Sebelum pergi tidak lupa sekecup basah Raka Balu daratkan di dahi Kalawa. Dinda pun harus istirahat. Kalawa memang butuh istirahat total setelah pendarahan yang laki-laki harus dialaminya kemarin. Tentang itu, berusaha Kalawa sembunyikan jangan sampai Raka Balu tahu, sebab akan membuatnya panik luar biasa. Kanda akan kemana? Menemui Yayu Danum? Pertanyaan itu terucap sebelum Raka Balu mencapai pintu. Raka Balu menggeleng, kemudian melangkah pergi. Perial Danum memang mengganggu pikiran sejak tadi, tetapi Raka Balu enggan menemui Danum. Lebih tepatnya tidak ingin membahas apapun secara empat mata karena sudah terlalu kecewa. Ada baiknya Raka Balu menemui ayahnya saja untuk menuntaskan kemelut masalah itu. Sepanjang perjalanan menuju tempat ayahnya, setiap orang yang berpapasan tiada henti mengucap syukur kepadanya atas kesembuhan yang terjadi tiba-tiba. Tidak sedikit juga yang mengatakan bila Raka Balu memiliki keberuntungan luar biasa. Kabar itu pun menyebar dengan cepat di istana, sehingga duka kemarin telah tergantikan dengan sukacita. Raja Kelayang Tanjung berada di Balairung bersama yang lain setelah tidak mendapati Raka Balu di kamarnya. Mereka menunggu dan tidak lama orang yang ditunggu muncul juga. Pertama kali Ruknila yang memeluk Raka Balu erat menumpahkan segenap rasa yang hampir membuat kewarasannya hilang. Rasanya tidak percaya bahwa Raka Balu benar-benar berdiri sehat di depannya. Aku sudah kembali ibunda, janganlah menangis. Lantas Raka Balu beralih memeluk ayahnya. Saat itu seluruh pandangannya ke arah Arya yang berdiri tertegun. Raka Balu tidak tahan untuk tidak memeluk Arya. Ia pun segera menghampiri adiknya itu.
Kakak. Pelukan Raka Balu erat seakan takut terjadi sesuatu lagi kepada Arya. Apalagi pelukan itu dibalas hanya dengan satu tangan. Maafkan kakakmu yang lemah ini tidak bisa melindungimu. Lirihnya menahan tangis. Masih segar dalam ingatan Raka Balu bagaimana ajian Sanggai merenggut satu tangan Arya pada saat itu. Akulah yang harusnya meminta maaf kakak. Tidak masalah bagiku kehilangan satu tangan daripada kehilangan kakak sepertimu. Semua yang ada di Balai Urung terdiam menyaksikan kejadian haru di depan mereka. Lega tatkala keadaan kembali sedia kala, walaupun tidak utuh. Raja Kelayang Tanjung menghampiri kedua putra kebanggaannya. Ia pun mengawali percakapan dengan hal yang sempat ingin dirahasiakannya. Namun Raka Balu memintas ucapan ayahnya. Aku sudah tahu itu, ayahanda. Kalian mungkin melihatku seperti mayat, tapi aku bisa mendengar jelas setiap perkataan kalian di dekatku. Tidak disangka dan setidaknya berkurang beban batin Raja Kelayang Tanjung setelah melihat respon anaknya. Jadi, bisa kita bahas masalah Danum. Raka Balu tampaknya tidak ingin berlarut-larut pada satu masalah. Untuk itu, hari itu juga Raka Balu akan memutuskan apapun yang pantas Danum dapatkan setelah ulahnya. Memang kebetulan, ayahnya juga sedang berada di sini. Kalau begitu, ayahanda akan meminta Fat untuk memanggil para Mahapati. Cetus Raja Kelayang Tanjung, dan sekiranya Raka Balu menolak karena masih menghormati Danum sebagai mantan istri sekaligus anak Sendayu. Ia hanya ingin sidang dilakukan secara kekeluargaan dan dirinya sendiri akan mengambil keputusan tanpa campur tangan siapapun. Sayangnya, itu tidak bisa dilakukan sebab bukan hanya tentang hubungan antara Raka Balu dan Danum, tetapi telah menyangkut kejahatan atas perencanaan pembunuhan Kalawa. Raka Balu pun menghormati setiap peraturan yang berlaku. Akhirnya pada saat itu juga, semua keluarga dan petinggi kerajaan dipanggil untuk menjadi saksi atas sidang, tidak terkecuali Kalawa. Danum dibawa paksa ke Balai Urung setelah menolak keras. Sendayu menunduk dengan muka memerah menahan malu. Untuk pertama kali seumur hidup, harus menebalkan muka mendampingi anaknya yang ditetapkan jadi pelaku utama atas tindak kejahatan. Selama sidang berlangsung, Danum lebih banyak mengambil simpati Raka Balu dengan memohon tiada henti dengan air mata penyesalannya. Kanda tidak bisa melakukan ini kepada Dinda. Jangan hanya melihat dari satu sisi. Lihatlah kenapa sampai Dinda melakukan hal nekat itu. Semua karena Kanda telah berpaling. Kanda tidak menampik pangkal masalahnya memang Kanda, namun melakukan kejahatan dan kebohongan besar hanya untuk memenangkan perasaan sangat tidak dibenarkan. Raka Balu tidak ragu meminta maaf, juga mengakui kesalahan yang mungkin berasal darinya. Walau begitu, Raka Balu ingin hubungannya bersama Danum berakhir sampai di sini karena semuanya tidak lagi sama. Perasaannya pun telah hambar gara-gara terlalu kecewa. Aku, Batara Raka Balu menyatakan bahwa Danum bukan lagi istriku ataupun permaisuri dari kerajaan ini. Dia juga akan dikembalikan ke tempatnya dan dilarang mendekati kerajaan Tanjung seumur hidup. Ini cukuplah hukuman baginya dan jangan ada yang menyela. 30 kantong ke diserahkan secara langsung kepada Sendayu sebagai simbol pelepasan Danum sebagai istri Raka Balu. Yang ada di sana tercengang. Apa hendak dikata, semuanya telah diputuskan dan telah mutlak tidak bisa protes. Bisik-bisik pun mulai terdengar. Mereka menganggap hukuman itu terlalu ringan untuk kejahatan sekelas Danum yang tidak ada bedanya dengan Amala. Hati Raka Balu terlalu lembut kepada wanita sehingga hanya bisa memberikan hukuman semacam itu untuk Danum. Saat setelahnya, tangis Danum berhenti. Ia pun dengan nyalang mengatakan, "Baiklah, aku terima keputusan ini. Tidak ada bedanya juga antara aku dengan Kalawa karena haram bagi anak raja jika kembali menjalin hubungan suami istri dengan selir yang telah dilepaskannya. Kecuali anak raja itu rela menanggalkan status kebangsawanannya." Namun sayangnya kebaikan Raka Balu tadi dibalas Danum dengan sekalimat pernyataan yang amat mengejutkan semua orang, terutama Kalawa. Danum tidak mengada-ngada, peraturan itu memang benar, bahkan telah ada sejak nenek moyang mereka. Hal itu pula yang membuat Kalawa jadi sadar diri dan segera enyah dari sana, membawa air mata yang telah mengenang di pelupuk. Melihat Kalawa pergi, Raka Balu sama sekali tidak mencegahnya.
Memang lebih baik Kalawa tidak berada di sana mendengar ocehan Danum yang sengaja ingin merusak mental Kalawa. Aku harap Kanda tidak lupa dengan peraturan. Suara Danum sekian lantang, tapi Raka Balu menanggapinya dengan seulas senyum. Ia membiarkan Danum melayangkan segala bentuk protes dan pembelaan, sehingga sidang itu berlangsung lumayan lama dan pelik. Beruntung Kalawa tidak lagi di sana, jika tidak, ia akan terpuruk dengan ragam macam penghinaan Danum. Kalawa merasa pening sekali setelah berusaha menahan tangisnya. Ia pun duduk bersandar di ranjang memejamkan mata, meredam sakit itu. Cindai khawatir segera memanggil Bomo sebelum sesuatu seperti kemarin terjadi. Bagaimana? Yayu dan Janinya baik-baik saja kan? Tanya Cindai. Baik, jika Yayu tetap tenang dan tidak banyak memikirkan apapun. Satu alasan itu membuat Cindai lemas. Bagaimana Kalawa tidak banyak pikiran, semua orang pun tahu kemalangan telah melekat pada dirinya. Terlebih tadi sempat mendengar pernyataan Danum. Bomo pun pamit setelah memberikan berbagai saran, menu makanan khusus untuk menjaga kesehatan Kalawa dan kandungannya. Memang ia tidak sakit apapun sehingga tidak perlu obat untuk itu. Dengarlah perkataan Bomo tadi, Yayu jangan terlalu memikirkan apapun, tetaplah fokus dengan kedua bayi Yayu. Seandainya bisa, aku pun tidak ingin memikirkan apapun, Cindai. Ada benarnya, tidak semudah kata untuk melakukan itu. Bagaimanapun tidak memikirkan, pasti tetap akan terpikir. Kalawa merenung teringat kembali ucapan Danum tadi. Gara-gara pernyataan itu terpintas dalam benak Kalawa untuk benar-benar pergi dari istana. Ia seolah sadar berada di kehidupan Raka Balu, sama saja membawa geruh bagi lelakinya itu. Benar bukan? Semenjak mereka menikah ada-ada saja sesuatu masalah yang menimpa Raka Balu. Hingga detik ini pun Raka Balu masih belum merasakan kebahagiaan bersama Kalawa. Memang sebaiknya aku pergi. Sejatinya aku bukan siapa-siapa lagi di sini. Yayu mengatakan apa? Ternyata masih terdengar oleh Cindai, padahal Kalawa bergumam pelan. Aku ingin pergi saja dari sini, Cindai. Keberadaanku hanya menambah masalah bagi siapapun. Yayu? Cindai tidak bisa memberikan nasihat apa-apa lagi. Ia paham dan setuju bahwa Kalawa akan semakin tertekan berada di istana lebih lama. Hanya saja Cindai mengkhawatirkan keselamatan Kalawa jika keluar dari istana. Kejadian tempo hari sudah cukup membuatnya trauma dan tidak yakin juga Raka Balu akan mengizinkan pergi. Kalawa lepas dari pandangan sama saja dengan Raka Balu mati karena terlalu khawatir. Haruskah aku meminta izin kepada Empu sekarang? Mungkin saja sidang itu telah selesai. Kalawa pun diam. Jangan mengatakan jika Yayu tidak ingin memberitahu Empu, sambung Cindai. Kalawa memalingkan wajah tatkala Cindai berhasil membaca pikirannya. Kanda tentu tidak akan mengizinkan aku pergi. Tapi apalagi yang harus aku pertahankan di sini, Cindai. Bersama pun kami sudah tidak bisa. Jika aku melahirkan nanti, tidak mungkin aku menolak Kanda untuk datang melihat anak kami. Mungkin berjauhan akan lebih baik. Dan memang ditakdirkan untuk kami. Kali ini Cindai tidak membenarkan niat Kalawa. Bagaimana posesifnya Raka Balu terhadap istrinya semua pun tahu. Apalagi yang sedang mengandung darah dagingnya. Aku akan menemui Empu sekarang. Terlepas diizinkan atau tidak, kita tidak bisa pergi-pergi begitu saja, Yayu. Kalawa terperangah tatkala Cindai tidak sejalan dengannya dan dengan berani menentang sampai ingin menemui Raka Balu. Cindai, tunggu. Jangan kau beritahu Empu. Alih-alih kembali, Cindai malah maju tidak gentar menuju Balairung, barangkali sidang masih berlanjut. Jikapun belum, Cindai akan tetap menunggu hingga usai. Sesampainya di sana tampak orang-orang menghambur keluar, yang artinya sidang telah ditutup. Danum pun terlihat keluar bersama ayahnya dikawal Hulu Balang atas perintah Raka Balu. Keputusan, Danum beserta ayahnya diminta langsung pergi dari kerajaan Kelayang saat itu juga. Dalam artian, Danum diusir dari sana secara halus. Kanda tidak akan pernah bahagia karena mencampakkanku. Aku mohon, jangan lakukan ini padaku. Apa Kanda tidak mencintaiku lagi? Terang-terangan Danum menjatuhkan harga dirinya di saat Raka Balu tidak ingin lagi peduli. Salahnya juga, kenapa harus berontak picik? Cindai lekas-lekas memasuki Balairung. Kebetulan orang yang dicarinya masih berada di sana. Empu,
panggilnya pelan tatkala berada di belakang Raka Balu. Kedatangan Cindai sedikit mengejutkan. Ia tertunduk sedalam dada setelah melirik satu-satunya keluarga inti yang tengah berbincang serius dengan Raka Balu. "Ada apa?" tanya Raka Balu. Cindai mendadak ragu, padahal tadi tekadnya sudah kuat. "Cindai." Teguran itu membuat Cindai tergagap. "Empu, aku hendak menyampaikan sesuatu, walaupun sebenarnya Yayu tidak menyuruhku untuk memberitahu Empu." "Apa yang diinginkan Kalawa, katakanlah." Tiap kali mendengar perihal Kalawa, Raka Balu menjadi tidak sabaran. "Baru saja aku berbincang dengan Yayu. Tiba-tiba saja Yayu memutuskan untuk pergi karena merasa ini bukan tempatnya lagi. Aku datang hanya untuk mengatakan ini sekaligus meminta izin." Tiga orang di belakang Raka Balu saling pandang. Ada apa lagi dengan Kalawa? Apakah karena suasana hatinya yang selalu berubah-ubah sehingga melakukan keputusan beresiko itu? Raka Balu pun sudah menduga hal ini akan terjadi. Ternyata berpengaruh sekali ucapan Danum terhadap Kalawa, dan memang sesuatu itulah yang hendak Raka Balu bahas bersama keluarganya sebelum Cindai datang. "Apa ada alasan lain?" "Hanya itu, Empu. Yayu memang butuh suasana baru agar batinnya tidak bertambah tertekan, karena gara-gara itu Yayu kembali mengalami pendarahan semalam." Suasana hening dan jadi canggung bagi Cindai. Setelahnya, ia memilih pergi karena Raka Balu tidak memberikan respon apapun. Akan tetapi, beliak matanya menandakan ia sedang diserang panik. Apalagi saat Ruknila menimpali tentang pendarahan Kalawa. Mendengar darah yang begitu banyak saja membuat Raka Balu berdebar-debar. "Anakku," Ruknila bergumam. Serautnya terlihat cemas ketika Raka Balu kembali dihadapkan oleh pilihan yang sulit. Tanpa kata, Raka Balu pun bergegas ke sentong ujung istana. Raja Kelayang Tanjung, Ruknila, dan Arya tidak tinggal diam. Mereka turut membersamai Raka Balu yang sudah lebih dulu melangkah. Cindai kembali, nafasnya tersegal. Akibat setengah berlari kembali ke sentong. Di sana Kalawa terlihat sedang mengeluarkan satu persatu pakaiannya dari lemari. Kedatangan Cindai pun menghentikan aktivitasnya. "Cindai, kenapa kau pergi begitu saja? Siapa yang meminta? Tidak perlu kamu nemui Empu." Cindai tertunduk sembari meminta maaf atas kelancangannya. "Sudahlah, jangan merasa bersalah. Aku tidak marah, Cindai. Mari kita kemasi ini dan pergi." "Pergi? Siapa yang mengizinkan Dinda pergi?" Suara serak itu mengagetkan Kalawa. Ia menoleh ragu ke arah pintu, mendapati Raka Balu berdiri berkacak pinggang. Dari Raka Balu yang tengah berdiri berkacak pinggang, lirikan Kalawa berpindah pada Cindai yang kini tertunduk takut. "Apakah semua pakaian Dinda hendak disumbangkan sehingga dikeluarkan dari lemari?" Sindiran Raka Balu membuat Kalawa terdiam. Lalu tibalah tiga orang yang membuntuti Raka Balu hingga Kalawa merasa seolah dirinya juga akan menjalankan sidang keluarga seperti Danum. Bukan Raka Balu, justru Ruknila yang mendekati mantan menantunya itu. "Apa yang kau lakukan, Kalawa?" "Aku ingin pergi." Raka Balu menyela cepat sembari mendekat. Ruknila menjauh membiarkan keduanya menuntaskan kesalahpahaman. "Yang harus Dinda lakukan adalah istirahat dengan baik, bukan pergi. Ingatlah, ada anak kita." Ujar Raka Balu berusaha mengingatkan dan memberi pengertian. "Maaf Kanda, tapi Dinda harus pergi. Dinda menyadari bahwa tempat ini bukanlah untuk Dinda lagi. Dinda selalu berharap bila Kanda akan selalu bahagia dan mendapati hidup lebih baik lagi. Tentang anak kita, kapan saja Kanda bisa menjenguknya, bahkan membawa ke istana." Setelah ocehan itu, kamar menjadi hening. Tiada siapapun yang bicara. Mereka saling diam untuk beberapa saat. Sebagai orang tua, Raja Kelayang Tanjung maupun Ruknila hanya jadi pendengar, membiarkan Raka Balu dan Kalawa menyelesaikan duduk perkara mereka. "Pergi." Kata itu paling Kanda benci saat Dinda mengatakannya. Apa Dinda berpikir Kanda akan mengizinkan Dinda untuk pergi setelah semua pengorbanan yang kita lakukan selama ini? Jikapun pergi, kita akan pergi berdua. Keluh lidah setelah mendengar rentetan panjang lisan itu. Ruknila tergemap dengan mata mencelang. "Apa maksudmu, Raka Balu?" Ruknila bertanya untuk memastikan bahwa indera pendengarannya masih berfungsi dengan baik. Dadanya berdebar. Was-was menunggu jawaban yang sebenarnya tidak ingin didengar. "Kakak, kau tidak salah berucap kan?" Arya menimpali.
Sementara Raja Kelayang Tanjung diam saja dengan sesuatu yang sudah sangat dipahaminya. Aku akan kembali menikahi Kalawa, Ibunda. Tidak perlu panjang lebar, sekalimat itu pun sudah cukup menjelaskan segala apa yang ada di benak Raka Balu. Kanda? Kalawa terenyuh, sedang Ruknila shock bukan main. Jadi kau ingin melepaskan status kebangsawananmu? Tentu status bukan segalanya bagi Raka Balu. Tiada harganya dibandingkan Kalawa dan calon anak mereka. Mana mungkin Raka Balu akan melepaskan Kalawa setelah tahu wanita itu memang cinta sejatinya sejak dulu kala. Bukan tidak sedih melihat wajah kedua orang tuanya yang tiba-tiba berubah karena akan ditinggalkan. Tetapi harus bagaimana lagi? Karena yang sungguh membutuhkannya adalah Kalawa. Dari kehidupan sebelumnya, aku sudah berpisah dengan Kalawa, dan di Bentala ini pun kami akan kembali terpisah. Ketika mendapatkan kesempatan itu, maka tidak akan aku sia-siakan lagi. Aku hanya akan melepaskan status kebangsawananku dan akan tetap menjadi anak kalian, bukan? Tangis Ruknila pecah, sontak memeluk erat anak semata wayangnya. Ruknila tidak terima adalah hal wajar sebagai seorang ibu, apalagi Raka Balu putra satu-satunya yang sangat dibanggakan. Raja Kelayang Tanjung memalingkan wajah, menyembunyikan air matanya yang juga sudah mengenang. Arya berdiri tertegun tidak bisa berkata lagi, manakala tiada lagi teman kelakar senyaman kakaknya Raka Balu. Keluarga Kelayang bersedih. Di sisi lain, Kalawa justru merasa bersalah. Ia menganggap dirinya memang biang masalah ketika sekarang menjadi pemisah antara anak dan orang tuanya. Kanda, lepaskanlah Dinda. Baik-baik seperti Kanda meminta Dinda dengan baik kepada orang tua Dinda dulu. Kebersamaan kita hanya akan menyakiti dan membuat sedih banyak pihak. Lepaskanlah, karena sesungguhnya Dinda bukanlah siapa-siapa yang pantas Kanda pertahankan seperti ini. Kita masih bisa bertemu dan mengasuh anak bersama-sama, walau tidak lagi menjadi suami istri. Baru saja Raka Balu hendak membalas, Raja Kelayang Tanjung sudah lebih dulu berujar. Apa yang kau katakan benar adanya, Kalawa. Namun, kau harus melihat pengorbanan Raka Balu untukmu. Dia sudah berkorban dari kehidupan kalian yang dahulu sampai terakhir seperti sekarang ini. Ayahanda bersyukur tatkala Dewata Ramangkara menghadiahi kami anak sesempurna Raka Balu yang ternyata jelmaan Mahapatinya. Oleh sebab itu, cara paling tepat untuk menyatakan rasa syukur itu adalah dengan membuat Raka Balu bahagia, karena anakku selama ini telah banyak tersakiti oleh pengkhianatan. Penuturan Raja Kelayang Tanjung seolah membuka mata yang mendengarnya. Ruknila pun tersadar betapa egois bila meminta Raka Balu tetap berada di sisinya tanpa peduli dengan perasaan anaknya itu. Pemikiran Raja Kelayang Tanjung sangatlah bijak, tetapi tidak ada yang tahu bahwa dirinya tengah menahan sedih tatkala anak kebanggaannya akan meninggalkan tahta dan juga istana, terlebih dirinya. Jalan inilah yang pada akhirnya dipilih Raka Balu. Baginya, segala bentuk harta dan kemewahan di dunia ini tidak akan bisa menggantikan posisi Kalawa dalam hatinya. Jangan tahta di dunia, menjadi Mahapati sang pemimpin Suralaya pun mampu Raka Balu lepaskan. Ruknila mengurai pelukan, menangkup kedua pipi Raka Balu, ditatapnya dengan berlinang. Tapi, kau akan tetap mengunjungi ibunda. Kau akan tetap menjadi kesayangan ibunda, kan? Begitu sedih menyayat hati mendengarnya. Sebagai balasan, Raka Balu mengecup cukup lama dahi sang ibunda sebagai tanda betapa ia sayang. Apapun statusku, aku akan tetaplah anak sayangan ibunda. Tetap menjadi anak kecil ibunda walaupun aku sendiri tidak lama lagi akan mempunyai anak. Tangisan Ruknila kembali pecah. Raka Balu lekas merangkul ibunya juga Kalawa. Raja Kelayang Tanjung tidak ingin melewatkan saat-saat itu. Ia menarik Arya merangkulnya bersama dengan keluarga yang lain, seolah ingin mengatakan kepada seluruh dunia bahwa kebahagiaan tidak akan selalu didapat dalam bentuk materi apapun. Cinda yang menyaksikan tidak kuasa menahan haru hingga ikut menangis di belakang keluarga Kelayang. Ia bahagia karena Kalawa dikelilingi orang-orang yang sangat menyayangi dan mengasihi. Aku meminta maaf kepada semuanya, ujar Kalawa pelan. Rangkulan itu pun terlepas. Ruknila segera menyeka air matanya, kemudian memeluk Kalawa sebagai tanda restu bahwasanya akan diterima kembali menjadi menantu,
meski telah berbeda. Berbahagialah dan jaga kandunganmu, karena ibunda tidak akan selalu ada di sisimu, Kalawa. Tidakkah Kalawa menjadi orang paling beruntung? Kini stempel nasib buruk yang melekat kepadanya akan terhempas jauh-jauh, berganti dengan permaisuri dengan sejuta kebahagiaan di hati Raka Balu, walau tanpa mahkota. Ayahanda rasa semuanya sudah selesai, dan untuk ritual pelepasan kebangsawananmu diadakan besok saja, imbuh Raja Kelayang Tanjung. Setelahnya ia pamit diikuti Ruknila dan Arya. Ayahanda akan selalu bahagia selama kalian bahagia, tambahnya sebelum akhirnya melangkah pergi. Ayah. Raka Balu berlari menyusul ayahnya yang berhenti di dekat pintu. Dipeluknya sangat erat sebagai tanda syukur memiliki ayah sebaik dan bijaksana seperti Raja Kelayang Tanjung. Ayahnya itu akan selalu menjadi panutan sampai akhir hayat. Keluarga telah pergi. Raka Balu pun kembali menghampiri Kalawa. Untuk pertama kali Raka Balu merasakan kelegaan yang luar biasa. Bahkan Kalawa tidak pernah melihat Raka Balu unjuk giginya yang putih dan rapi. Senyumnya lebar sekali. Kanda harap ini adalah akhir masalah besar yang sudah kita lalui, Dinda. Kalawa tersenyum samar. Jikalaupun ini adalah akhir masalah besar, tidak akan membuatnya bahagia secara menyeluruh, karena anak lelakinya tidak akan pernah merasakan pelukan dan kasih sayangnya. Raka Balu bukan tidak bersedih, tapi mencoba untuk menerima, mengambil hikmah setiap kejadian. Mungkin benar sudah takdir bila anak lelakinya akan menjadi pemimpin Suralaya. Maafkan Dinda untuk segala masalah yang sudah Dinda berikan untuk Kanda. Raka Balu tersenyum sembari menangkup kedua pipi Kalawa yang masih basah oleh air mata. Berhentilah meminta maaf, Dinda. Bukan salah Dinda semua ini terjadi, tapi memang sudah jalannya. Sekarang yang harus Dinda lakukan adalah selalu bahagia dan fokus pada kandungan Dinda, karena Kanda tidak ingin mendengar lagi adanya pendarahan yang Dinda alami. Tapi kandungan Dinda sejak pertama memang sudah dinyatakan lemah, dan Dinda sudah beberapa kali mengalami pendarahan hebat. Dinda juga... Raka Balu jadi gusar mendengarnya. Ia pun memotong ucapan Kalawa secepat kilat. Tidak, Kalawa. Jangan meneruskan ucapanmu, atau aku akan mati karena panik. Jangan melakukan atau memikirkan sesuatu yang membuat kandunganmu bermasalah. Dan aku tekankan lagi kepadamu bahwa janin yang kau kandung adalah darah dagingku. Jadi mereka akan setangguh diriku, mengerti? Tunggu, kenapa Kanda jadi seperti ini? Maksud Dinda terlalu cemburu dan cemas, padahal... Raka Balu kembali menyela. Ini semua gara-gara kehamilanmu, Yayu Kalawa. Setelah berkata, masih sempat-sempatnya Raka Balu melakukan serangan dadakan di ujung bibir Kalawa. Setelah berkata dan mengucup seenaknya, Raka Balu malah melenggang dengan santai, meninggalkan Kalawa tanpa permisi. Kalawa membeku gara-gara serangan dadakan itu. Cinde malah tersenyum-senyum tanpa sepengetahuan Kalawa. Yayu, Yayu. Berulah Kalawa tersadar setelah Cinde menepuk pundaknya 2 kali. Sejak kapan Kanda berani melakukan itu? Ah, Yayu, bukankah Kanda kesayangan Yayu itu selalu bisa membuat Yayu terperangah? Empu memang lihai mengambil hati perempuan. Kalawa mendengkus, ingin sekali membungkam mulut Cinde agar berhenti mengoceh yang tidak-tidak. Dimintanya Cinde untuk mengemasi seluruh pakaian, karena besok atau lusa mereka akan angkat kaki dari istana sesudah ritual pelepasan status kebangsawanan Raka Balu. Mengingat itu membuat Kalawa semakin bersedih. Ia merasa bukan wanita istimewa, sehingga Raka Balu harus melepaskan segalanya hanya demi wanita sepertinya. Ibunda dan ayahanda pasti akan bersedih sepanjang waktu. Ia bergumam, jauh memandang pada awan di langit sana. Semuanya memang selalu menjadi serba salah. Apapun keputusannya pasti menyakiti salah satu pihak. Biarlah, biarkan saja berjalan dengan apa adanya. Seiring waktu semua akan jadi baik-baik saja. Kalawa merasakan atmosfer kesedihan itu. Sama halnya dengan Ruknila yang tiada henti menangis selepas pertemuan tadi. Dayangnya sampai bingung harus melakukan apa. Akhirnya melapor kepada Raja Kelayang Tanjung. Tatkala mendapat pengaduan, Raja Kelayang Tanjung pun segera menemui istrinya. Sifatnya tidak ubah dengan sang anak yang selalu risau bila tahu keadaan istrinya tidak baik-baik saja. Benarlah apa kata Dayang. Ruknila sedang menangis meringkuk di ranjang.
memunggungi pintu sampai tidak menyadari kedatangan suaminya. "Istriku, menangislah." Bila kebanyakan lelaki meminta wanitanya untuk berhenti menangis, berbeda dengan Raja Kelayang Tanjung. Ia tahu segala perasaan tidak nyaman itu akan luruh bersama air mata, oleh sebab itu dibiarkannya Ruknila menangis sampai puas. "Teruslah menangis, jika perlu sampai kau lelah, asal tangisanmu ini tidak dilihat oleh Raka Balu. Aku pun bukan tidak sedih, tapi sebagai ayah, aku mencoba untuk menghormati keputusannya. Anak kita berhak bahagia dengan pilihannya sendiri. Lagi pula, kau tahu bahwa Raka Balu lebih dulu milik Kalawa. Mereka memang suami istri di kehidupan sebelumnya." Bukan mereda, tangis Ruknila justru semakin menjadi. Dirinya memang tidak rela, tapi bukan berarti akan menuntut Raka Balu untuk tidak melakukan itu. Ia hanya sedih tatkala akan tinggal berjauhan dengan putra kesayangannya setelah lama bersama. Raja Kelayang Tanjung duduk di ranjang membantu Ruknila untuk duduk, lalu merangkulnya. "Dia hanya melepas status duniawi dan tetap akan jadi anak kita selamanya." Ruknila masih mencoba untuk berbesar hati menerima semuanya. Tidaklah mudah, tapi ia akan berusaha. Kemudian terpintas dalam benaknya tentang siapa yang akan menggantikan Raka Balu menjadi putra mahkota. Selepas Raka Balu pergi, siapa yang akan menduduki tahta? Anak perempuan kita tidak mungkin melakukannya. Memang tidak mungkin. Adik perempuan Raka Balu satu-satunya sudah menikah dan tidak lama juga akan menyandang gelar permaisuri utama. Karena Batara Sudarsa, suaminya, telah dinobatkan menjadi pewaris tahta kerajaan Bandagasa. Raja Kelayang Tanjung tersenyum, lalu menjawab, "Kita selalu sepemikiran, istriku. Sepanjang perjalanan pulang dari tempat Kalawa, aku sudah memikirkan tentang itu matang-matang. Kita tidak lagi punya anak yang bisa menggantikan posisiku, tapi kita punya satu anak sambung, bukan?" Ruknila paham siapa yang dimaksud suaminya. Arya, ya, anak sambungnya itu kelak akan naik tahta, menggantikan kedudukan yang seharusnya jadi milik Raka Balu. Raja Kelayang Tanjung percaya akan kemampuan Arya memimpin kerajaan karena ia tumbuh dalam didikan Raka Balu. Tidak akan ada bedanya sebab Raja Kelayang Tanjung dan Ruknila selalu menganggap Arya sebagai anak kandung. Apalagi semenjak pengakuan Kemboja yang menyedihkan membuat keduanya semakin tidak tega saja. Arya dianggap anak yatim piatu setelah tidak satu dayang pun yang mengaku pernah melahirkan Arya, seperti apa yang dikatakan Kemboja, bahwa Arya ditukarnya dengan anak seorang dayang istana. Ruknila selalu gamang untuk menjawab, "Menurut, itu saja yang bisa dilakukannya." Sekarang apapun akhirnya, Ruknila selalu berharap yang terbaik. "Jangan banyak memikirkan apapun lagi. Kita sudah membahasnya hari ini. Lebih baik istirahat saja karena besok ritual pelepasan status Raka Balu sekaligus mengumumkan Arya sebagai gantinya." Ruknila mengangguk samar. Ingin sekali dirinya memanjangkan hari agar esok tidak tiba dengan cepat. Sejujurnya Ruknila belum siap sama seperti Arya yang pasti tidak akan siap. Raja Kelayang Tanjung sengaja tidak memberitahu Arya lebih dulu. Biarlah akan menjadi kejutan untuk semuanya. Lagi pula supaya Arya tidak bisa menolak bila sudah diumumkan di depan semua orang. Bagi sebagian orang, waktu berlalu dengan cepat. Gara-gara keputusan Raka Balu, banyak yang tidak tidur diantaranya Kalawa. Semalam suntuk Kalawa terjaga hingga pagi. Kepalanya jadi terasa berat dan sedikit berputar-putar saat memandang. "Aku akan membuatkan teh jahe madu untuk Yayu." Cinde tidak perlu bertanya lagi. Kalawa pasti menjadi kurang sehat setelah semalaman tidak tidur. Cinde tahu karena Raka Balu yang memintanya untuk menemani Kalawa. Pemberitahuan ritual pelepasan status kebangsawanan Raka Balu menjadi sarapan pagi para penghuni istana. Mereka terkejut, banyak yang menghormati keputusan itu, tapi tidak sedikit juga yang menyayangkan, bahkan mencemooh. Mereka menganggap Raka Balu terlalu bodoh melepaskan segalanya hanya demi wanita seperti Kalawa. Suara sumbang itu berlalu bagi angin, tidak sekali-kali mengusik Raka Balu. Mana mungkin bernyali menyuarakan ketidaksukaan mereka. Terlebih itu menyangkut keputusan pribadi sang anak raja. Satu persatu orang berdatangan mengisi balai urung. Di kamarnya, Raja Kelayang Tanjung berdiri gundah di depan cermin, begitu sendu menatap bayangannya sendiri. "Raka Balu, anakku," desalnya pasrah ketika helaan nafas panjang itu berhembus.
Raja Kelayang Tanjung telah menekadkan diri agar tidak lagi bersedih atas parak anak sulung. Beberapa saat setelahnya, Raja Kelayang Tanjung pun meninggalkan kediamannya. Langkahnya getir seolah berat sekali mendatangi Balai Wurung. Tepat di tengah jalan, kedatangan Fat menghentikan laju langkah Raja Kelayang Tanjung. Fat berbisik mengabarkan sesuatu. "Tahan, aku akan menemuinya setelah ritual nanti," titah Raja Kelayang Tanjung. Fat mengangguk patuh, lalu menepi mempersilahkan Raja Kelayang Tanjung kembali melanjutkan langkahnya. Ketika sampai, Balai Wurung telah penuh dengan para orang-orang penting. Kehadiran Raja Kelayang Tanjung memang sudah ditunggu-tunggu. Raka Balu, Rugnila, serta Arya juga telah hadir sejak tadi. Kalawa juga hadir walaupun kesehatannya tidak begitu baik akibat tidak tidur semalaman. Ditambah lagi tatapan sinis orang-orang membuatnya berada dalam suasana yang tidak nyaman. Merasa sudah waktunya, dengan berat hati Raja Kelayang Tanjung membuka ritual itu. Ia menyampaikan sepatah dua patah sebagai kata pengantar sebelum memasuki bagian inti. "Ya, kehadiran kita di sini menjadi saksi atas pelepasan status kebangsawanan anakku, Raka Balu, sebagai putra mahkota." Mata Rugnila mulai memerah menahan tangis. Tatapannya tidak lepas ke arah sang anak yang duduk berseberangan dengannya. "Raka Balu mungkin tidak akan menjadi bagian dari istana ini lagi, tapi dia tetap milik kita semua. Tentu keputusan Raka Balu meninggalkan banyak kesedihan dan tanya perihal siapa yang akan menggantikan posisiku kelak sebagai pemimpin kerajaan Kelayang. Semua sudah aku pikirkan dengan matang bahwa tata yang seharusnya menjadi milik Raka Balu akan dialihkan kepada Arya. Dialah yang akan naik tahta." Arya sontak menoleh. Matanya mencelang tidak percaya. Sebelum ia melayangkan protes, Raka Balu lebih dulu menggenggam erat tangan kirinya. "Aku percaya padamu, Arya. Kau pantas menjadi raja karena kau adik lelaki kebanggaanku." Arya terdiam, matanya memipi berkaca-kaca menahan sedih. Selamanya tidak akan pernah ia temukan lagi orang seperti kakaknya itu. "Sudah waktunya aku pergi." Raka Balu melepaskan genggamannya, bangun dari duduk berjalan ke tengah kumpulan. Orang-orang bermuram durja membuat Raka Balu tidak perlu bicara panjang lebar, takut jikalau mereka semakin hanyut dalam kesedihan. "Aku tetap akan menjadi Raka Balu yang kalian kenal selama ini, walaupun kasta kita telah berbeda." Air mata Rugnila menyungai banjir, mengarungi pipi dan Kalawa sudah lebih dulu tersedu-sedan sejak Raja Kelayang Tanjung buka suara. Apalagi ketika Raka Balu melepaskan satu persatu atribut yang selama ini menandakan bahwa dirinya sang putra mahkota. Terakhir, Raka Balu menyematkan lencana miliknya kepada Arya sebagai tanda bahwa ia bukan lagi seorang bangsawan. Juga bukti penobatan Arya menjadi putra mahkota. Ucapan Raka Balu seolah menjadi kenyataan. Dulu, tatkala Raka Balu dan Kalawa bermalam di Telaga Bahandang untuk pertama kalinya, Raka Balu pernah berandai hidup menjadi orang biasa yang tidak banyak beban, dan pada akhirnya semua angan itu terkenan hari ini. Tangis menyambangi, Cakrawala bergetar membekukan rahang. Para hadirin membisu seolah tanda seluruh kata. Rugnila sontak berjingkat dari duduknya, menghambur memeluk Raka Balu. Hati meredam pilu, manakala tangisan sang ibunda kembali membasahi pundak. "Maafkan aku, ibunda." Rugnila menjawab gumaman yang nyaris tidak terdengar itu. "Ini bukan sebuah kesalahan. Jangan merasa bersalah. Ibunda hanya takut tidak bisa mengatasi rindu kepadamu, Raka Balu." Raka Balu tergelak kecil berusaha menceriakan kembali hati ibunya yang tengah gundah gulana. "Aku hanya keluar dari batas gerbang istana, bukan pergi ke ujung dunia, ibunda." Setelah menikah nanti, Raka Balu telah berencana akan membangun hunian sederhana tidak jauh dari pasar. Hitung-hitung supaya dirinya bisa berniaga untuk menyambung hidup keluarga kecilnya nanti. Walau sokongan sang ayah tidak dipungkiri, tapi Raka Balu tidak ingin bergantung dengan itu. Para keluarga yang lain tidak memberikan pertanyaan apapun terkait keputusan Raka Balu dan artinya acara penuh keharuan telah usai. Mereka beranjak, namun sebelum itu masing-masing memberikan pelukan terakhir kepada Raka Balu. Dan sayang, adik perempuannya tidak bisa hadir karena terlalu mendadak, tapi telah menerima kabar dan mengirim sepasang cincin sebagai kenang-kenangan. Raka Balu lekas menghampiri Kalawa yang sedari tadi menangis. "Apa kau tidak menangis, Yayu Kalawa?" Raka Balu sengaja menggoda dengan suara yang dibuat-buat.
Kendati demikian, tidak secuil pun menghibur hati Kalawa. Entahlah, mungkin rasa bersalah itu masih ada. Selepas ritual itu, kini tinggallah keluarga inti yang ada di sana. Mereka masih berkumpul di Balairung, seakan meresapi masa-masa kebersamaan dengan Raka Balu dan Kalawa. Lantas, bagaimana dengan gelaran pernikahan kalian, Raka Balu? Dalam suasana haru, tiba-tiba Raja Kelayang Tanjung mencetuskan pertanyaan itu. Pertanyaan yang mewakili beberapa orang di sana. Gelaran pernikahanku. Tentu aku ingin dilakukan cepat-cepat, tapi membuat acara yang meriah membutuhkan waktu. Tepat di akhir ucapan, Raka Balu melirik pada jemari lentik yang sedang meremas kuat jemarinya. Raka Balu tahu bahwa Kalawa hendak protes, tapi segan. Menyiapkan pernikahan yang besar tidaklah membutuhkan waktu lama jika kau ingin. Tapi tampaknya kau sudah tidak sabaran sekali, anakku. Ruknila menimpali membuat terona merah di pipi Kalawa semakin kentara. Tidak, Ibunda, aku hanya bergurau saja. Kalawa sudah hamil tua, dan aku tidak ingin Kalawa kelelahan hanya karena seacara pernikahan. Cukuplah kami melakukan ritual inti. Lirikan Raka Balu berpindah pada Kalawa yang tertunduk. Tidak berani menegakkan kepala, merasa tidak nyaman. Tiba-tiba juga Kalawa menjadi canggung. Menggelar pesta pernikahan besar-besaran tidak masalah bagi Raka Balu. Namun, kondisi Kalawa sangat dipertimbangkan olehnya. Kandungan Kalawa lemah, jangankan kelelahan. Banyak pikiran saja langsung berdampak pada kandungannya. Tidak, Raka Balu tidak bisa membayangkan seandainya hal buruk terjadi kepada Kalawa dan dua calon anak mereka. Cukup sudah Raka Balu kehilangan Mahinai dan Sanja, juga Danum yang dulu sempat beberapa kali mengalami keguguran. Maka untuk yang satu ini, Raka Balu benar-benar ekstra menjaganya. Jika itu yang kalian mau, baiklah, kabarkan ini kepada yang lain. Tentang harinya, silakan kalian tentukan. Belum tuntas, Raja Kelayang Tanjung berujar. Arya lebih dulu menyambung. Aku yakin kakak menentukannya tidak akan lebih 3 hari dari hari ini. Dengan cepat Raka Balu menimpali. Tepat sekali, aku memang akan menikahi Kalawa lusa. Setelah itu Ruknila yang angkat suara. Anakku memang tidak sabaran. Mereka pun tertawa. Suara riuh saling bersautan itu mengartikan bahwa masih ada tawa dalam duka, seolah hilang kesedihan yang melanda beberapa waktu lalu. Kalawa sendiri mencoba untuk membaur dengan suasana yang berubah ceria. Dipaksanya tersenyum yang menjadi tampak getir. Selang beberapa saat mereka pun bubar kembali ke tempat masing-masing, dan Kalawa diantar Raka Balu sampai ke kamar. Dijaganya dengan begitu hati-hati, bagai boneka porselin yang takut pecah. Apakah Dinda sudah pernah memakai pakaian yang Kanda berikan? Kalawa mengeliling. Pakaian mana yang Raka Balu maksud? Sebab bukan hanya satu pakaian yang pernah Raka Balu hadiahkan untuknya. Pakaian yang Kanda berikan sebagai hadiah setelah ritual Angge. Lanjutnya saat Kalawa tampak mengingat-ingat. Barulah Kalawa menyadari. Pakaian itu pernah sekali Dinda kenakan. Memangnya kenapa, Kanda? Pakailah malam ini dan tunggu Kanda di kamar. Jangan keluar sebelum Kanda tiba, bagaimanapun keadaannya. Mengerti? Meski tidak tahu Raka Balu hendak melakukan apa, Kalawa mengangguk saja tanpa banyak tanya. Raka Balu pun pamit setelah mewanti-wanti Kalawa untuk tidak banyak menguras pikiran dan lebih banyak istirahat. Dari tempat Kalawa, Raka Balu hendak menemui ayahnya. Ternyata Arya baru saja keluar dari sana. Secara kebetulan melihat Cinde tengah lewat. Cinde. Tatkala namanya dipanggil, Cinde menoleh, tampak Arya berjalan mendekat. Cinde pun melangkah ragu-ragu. Ada apa, Batara? Mendengar Cinde yang tergagap menampilkan senyum di wajah Arya, Cinde terlalu gemas hanya untuk memperlihatkan rasa canggungnya. Jika kau tidak sibuk, ayo bermain dam. Cinde terperangah, dikiranya Arya memerlukan sesuatu, ternyata hanya ingin mengusir kebosanan. Lantas tidak serta-merta dijawab, Cinde masih diam kebingungan. Tanpa disadari ada seseorang yang tengah berdiri di ujung setapak memperhatikan tingkah keduanya. Sebab penasaran, Raka Balu pun menghampiri Arya dan Cinde tiba-tiba hingga keduanya terlonjak. Kakak, kamu wujudkan kami. Entah Arya terlalu fokus pada Cinde atau Raka Balu yang berjalan seperti angin, tidak menimbulkan suara, sehingga kedatangannya tidak disadari. Apa yang kalian bahas? Batara, Empu, aku permisi. Cinde sontak enyah dari sana tanpa menunggu jawaban.
Sungguh ia takut sekali diinterogasi oleh Raka Balu. "Apa yang kau katakan sehingga pelayan Yayuku itu bersemu wajah seperti itu?" Tatkala bertanya, satu alis Raka Balu terangkat, menandakan dirinya sedang mencurigai sang adik. Yang dicurigai menyaut lugas, "Ah kakak, aku hanya mengajaknya bermain dam." Raka Balu mendengus, menganggap adiknya itu kurang kerjaan, mengajak dayang milik Kalawa bermain dam. Sudahlah, masih banyak hal penting yang ingin segera Raka Balu selesaikan. Ia beranjak menuju kediaman sang ayah dan Arya pun mengikuti jejaknya. Seandainya tidak terpergok Raka Balu, mungkin Arya sudah bersama Cinde sekarang. Namun sungguh, Arya tidak punya niatan lain, hanya ingin Cinde menemaninya. Tapi gara-gara ajakan itu, Cinde mulai merasa tidak enak hati bertemu Arya. Apalagi Raka Balu yang sempat menatapnya curiga. Cinde melamun bersama Yayunya yang akhir-akhir ini memang sering berdiam diri dengan pandangan kosong. Keduanya asik menunggu senja dalam lamunan panjang. Tahu-tahu langit sudah berubah jingga, sepi pun mulai merayap. "Yayu, sudah petang. Yayu harus mandi dan bersiap," cetus Cinde tiba-tiba. Awalnya setapak Kalawa tidak ingin beranjak seandainya tidak ingat dengan perkataan Raka Balu sebelum meninggalkannya siang tadi. Untuk itu Kalawa segera menuju bilik air membersihkan diri. Sudah dari lepas petang Kalawa bersiap, tapi hingga malam berada di titik paling pekat, orang yang ditunggu tidak kunjung datang. Kalawa hilir mudik, hatinya mulai gelisah. "Yayu, duduklah dengan tenang." Cinde takut Kalawa menjadi lelah dan menyebabkan yang tidak-tidak lagi. Kendati demikian, Kalawa tetap saja tidak bisa diam karena sudah lumayan lama menunggu Raka Balu. Bahkan bulan sabit senja telah berada di dekat ufuk. Ini sudah tidak biasa. Raka Balu bukan orang yang ingkar janji. Jikalaupun terlambat, ia pasti mengabari melalui tangan kanannya. Tapi ini tidak ada kabar sama sekali. "Di mana Kanda? Apakah sedang ada urusan?" Melihat kegelisahan Kalawa, Cinde berinisiatif untuk mengetahui keadaan Raka Balu dengan mendatangi kediamannya. Cinde permisi dengan segera. Tidak berselang lama Cinde pergi. Terdengar suara gaduh di atas atap seperti tapak kaki yang sedang berlarian, menakuti Kalawa. Tidak dipungkiri penasaran juga, dan rasa penasaran itu membuatnya memberanikan diri menuju serambi kamar. Setapak Kalawa melangkah keluar, dentaman keras pun terdengar bersamaan dengan munculnya seseorang menghadang di depan pintu. Kalawa terperajat sampai hilang keseimbangan dan nyaris ambruk di lantai seandainya tangan kokoh itu tidak sigap menahan tubuhnya. "Sudah dikatakan jangan keluar, malah tetap keluar. Kau sudah melanggar perintah, Yayuku." Ujaran itu terdengar tegas. Justru Kalawa mendengar kata-kata itu seperti bisikan mesra di telinganya. Suara hewan malam bersautan mengiringi. Langkah kaki keduanya menuju bukit yang menjadi latar kerajaan Kelayang. Angin musim panas menerbangkan helai-helai rambut Kalawa yang tergerai. Ilalang pun saling bergesekan, menimbulkan suara serupa desisan. Jubah putih itu terhampar di atas rumput narwastu. "Mari." Dengan hati-hati Raka Balu membawa Kalawa duduk. Keduanya saling diam dengan pandangan satu arah, dan hanya desau angin yang terdengar bergantian berbisik di telinga. Binar mata Raka Balu sama dengan pijar bintang-bintang di langit sana, tatkala esok dirinya akan kembali memiliki Kalawa seutuhnya. Serautnya menandakan tiada yang membuat bahagia selain pernikahan itu. Ketika Raka Balu menoleh, air mata Kalawa perlahan luruh. Sontak Raka Balu beraksi antara panik dan merasa bersalah. "Dinda, ada apa? Apa yang membuat Dinda menangis? Apa karena Kanda mengajak Dinda malam-malam ke bukit? Kalau begitu, kita pulang sekarang." Saat Raka Balu hendak bangun, Kalawa lekas menahan lengannya. "Bukan itu. Dinda hanya rindu dengan ayah dan ibu karena suasana ini mengingatkan Dinda pada mereka." Jawaban itu justru membuat Raka Balu semakin merasa bersalah. Menyesal rasanya telah mengajak Kalawa ke Bukit Ilalang, padahal rencananya baik, ingin menunaikan janji yang sempat tidak tertepati. Juga hitung-hitung menyenangkan Kalawa yang beberapa hari ini tampak murung. Tahu Raka Balu merasa bersalah dan sebelum meminta maaf, Kalawa sengaja mengalihkan suasana dengan sedikit merajuk. "Kenapa Kanda datang begitu lama? Kanda tahu, Dinda gelisah menunggu Kanda, itu sebabnya Dinda mencoba untuk keluar dari kamar." Raka Balu jadi teringat alasan atas keterlambatan dirinya. Tidak ada hal lain yang lebih penting selain memberi pelajaran kepada si begundal Suratma.
Kanda terlambat karena mengurus masalah begundal berdebah yang berani melukai Dinda malam itu. Riak wajah Kalawa tiba-tiba saja berubah. Rasa takut dan trauma menyambangi tatkala mendengar nama Suratma. Akan tetapi Kalawa berusaha menyembunyikan takutnya agar Raka Balu tidak cemas. Lantas, hukuman apa yang akan Kanda berikan padanya? Hanya memberi sedikit pelajaran dengan mengurungnya di ruang penyiksaan. Jawab Raka Balu lugas disertai senyuman. Kalawa manggut saja, ia tidak akan tahu bahwa Raka Balu telah memberikan pelajaran yang sebenar-benarnya kepada Suratma. Menghajarnya sampai tidak berdaya, bahkan nyaris mencongkel bola mata yang pernah menatap Kalawa dengan penuh nafsu. Seandainya Arya dan Raja Kelayang Tanjung tidak di sana, mungkin Suratma sudah berubah jasad tanpa nyawa sekarang. Raka Balu tidak segan, dipenggalnya kedua tangan Suratma sebagai balasan, dan itu pun masih dianggap tidak sepadan bila mengingat kejahatan yang hendak dilakukannya terhadap Kalawa. Keduanya saling diam membuat suasana kembali hening, manakala Raka Balu mengeratkan rangkulannya di pinggang Kalawa. Wanita itu menjadikan pundaknya sebagai penyangga kepala. Lihatlah Dinda, cetus Raka Balu sembari menunjuk ke arah kerlipan cahaya yang mulai bermunculan berterbangan ke sana kemari. Kunang-kunang. Melalui seruannya terdengar Kalawa sangat antusias. Sudah lama Dinda tidak melihat kunang-kunang. Terakhir kali Kalawa melihat serangga itu saat pertama bermalam di Telaga Bahandang bersama Raka Balu. Malam yang indah di sana membuat Kalawa ingin mengulanginya lagi. Telaga Bahandang memang jadi tempat teristimewa baginya. Boleh Dinda tangkap satu untuk dibawa pulang? Celetuk Kalawa dengan riang. Tangannya sudah terjulur hendak menangkap kunang-kunang yang terbang mendekat. Namun Raka Balu lekas menggenggam tangan Kalawa mengucupnya sekilas. Jangan sayang, kunang-kunang itu akan bersedih nanti karena terpisah dengan kawanannya. Apakah seperti Kanda yang juga akan bersedih bila berpisah dengan Dinda? Kalawa asal berceloteh, tapi itu membuat Raka Balu terhenyak. Sebaiknya kita pulang saja Dinda, malam sudah semakin larut. Sejujurnya Raka Balu masih ingin berada lebih lama di sana bersama Kalawa. Tapi setelah ocehan itu, suasana hatinya berubah tidak nyaman. Mengapa? Kunang-kunang saja baru menampakkan diri. Bisakah kita duduk di sini sebentar lagi, Kanda? Tujuan Kanda mengajak Dinda ke sini untuk melihat kunang-kunang, dan sekarang Dinda sudah melihatnya. Jadi, mari kita pulang. Jangan terlalu lelah karena besok hari pernikahan kita. Untunglah Kalawa mengerti dan menurut ketika Raka Balu mengajaknya pulang. Ada baiknya mereka pulang, sebab Kalawa akan bangun pagi buta untuk merias diri. Setidaknya harus tetap cantik dan anggun di depan halayak, walaupun pernikahannya sederhana saja. Setelah Raka Balu pergi dari Sentong, tinggallah Kalawa sendiri dan malam itu dihabiskannya dengan membaca beberapa kitab, sebab kantuk sama sekali tidak menyambangi. Padahal Kalawa sudah letih seusai berjalan menuju bukit membawa perut yang besar. Para dayang dan hulu balang pun seolah tidak tidur. Pagi-pagi sekali mereka sudah berlalu lalang, tampak lebih sibuk dari hari biasanya. Begitupun Cinda yang masuk ke kamar Kalawa diam-diam agar tidak menimbulkan suara. Tetapi kedatangannya disambut oleh Kalawa yang masih betah duduk di ranjang dengan beberapa kitab yang sudah habis dibaca. Yayu sudah bangun atau... Mata Cinda berpindah pada kitab yang berserak di ranjang. Kau seperti tidak tahu saja Cindai, jawabnya santai. Cindai paham mana mungkin Kalawa bisa tidur jika ada sesuatu yang mengganggu pikiran. Tapi aneh, saat Kalawa terlihat baik-baik saja, tidak seperti biasanya. Apapun itu tidak akan dipertanyakan oleh Cindai. Yang penting Kalawa tetap baik di hari pernikahannya yang kedua kali ini. Kedatangannya pagi buta tidak lain mengantarkan gaun sutra pemberian Ruknila yang akan digunakan saat ritual pernikahan nanti. Gaun itu memang telah disesuaikan dengan bentuk tubuh Kalawa supaya tetap tampil menawan meski perutnya sudah amat besar. Cindai, Nala dan dua dayang lainnya membantu Kalawa memakai gaun sutra itu, juga membantu berhias. Semua telah siap. Di aula besar itu hanya kehadiran Kalawa yang ditunggu agar ritual bisa langsung dilakukan. Raka Balu duduk gelisah menanti kedatangan calon pengantinnya, sesekali mendongak ke arah luar untuk memastikan. Lantas, kegelisahan itu sirna ketika sosok berbusana renjana tiba dan berjalan masuk ke aula dituntun oleh dua orang dayang. Mata Raka Balu tidak membeliak.
Juga tidak jemu memandang Kalawa yang mendekat ke arahnya yang sudah duduk bersila di tengah aula. Sengaja Raja Kelayang Tanjung berdehem keras demi menyadarkan Raka Balu dari rasa terpesonanya. Tersadar, Raka Balu lekas berdiri menyambut kedatangan pengantinnya. Sesepuh yang memimpin jalan pernikahan segera memulai ritual sakral itu. Siraman dari 3 sumber mata air keramat yang dilakukan Raka Balu di kaki Kalawa menjadi awal mula ritual, dan ada beberapa rangkaian ritual yang tidak dijalankan karena Raka Balu bukan menikahi perempuan perawan. Lagi pula Kalawa tengah mengandung sekarang. Pilin atau gelang untir dari emas dipakaikan Raka Balu di kaki kanan Kalawa sebagai tanda Kalawa telah bersuami. Sedang tangan kiri dipakaikan bajang, gelang dari kain hitam sebagai penangkal bala sekaligus penutup ritual pernikahan. Pernikahan yang berjalan tanpa kendala membuat semuanya lega. Satu persatu mereka bergantian memberikan selamat juga hadiah kepada Raka Balu dan Kalawa. Raka Balu berdiri sumringah bertolak belakang dengan seraut Kalawa yang terkesan muram. Hingga acara pernikahan benar-benar usai, masih saja seraut itu tampak. Kalawa lebih dulu kembali ke kamar. Sementara Raka Balu masih termenung duduk di depan aula sampai kedatangan Jata mengusik lamunannya. "Kenapa Empu masih di sini?" Raka Balu menoleh. Dilihatnya Jata sedang tersenyum-senyum. "Apa yang menjadi alasan senyummu itu? Apakah kau sedang menggodaku, Jata?" "Aku tidak menggoda, Empu. Tapi ada baiknya Empu ke kamar saja, karena Yayu pasti sedang menunggu. Bukankah ini jadi hari paling bahagia? Tidak seharusnya Empu melamun." Perkataan Jata benar adanya, tapi sikap Kalawa membuat Raka Balu risau sehingga mendatangi kamar pengantin jadi segan. "Sejak pertama aku melihat Kalawa murung. Apakah sebenarnya Kalawa tidak bahagia dengan pernikahan ini?" Jata sontak menyangkalnya. Tidak mungkin Kalawa tidak bahagia dengan pernikahan itu. Sementara kebersamaanlah yang diperjuangkan keduanya selama ini. "Jika bukan karena akan kehilangan anak lelaki, lalu apalagi Empu? Sebaiknya katakan kepada Yayu tidak perlu bersedih. Bukankah masih bisa membuat anak lagi? Bisa jadi anak lelaki, bukan?" Mata Raka Balu sampai membola mendengar saran Jata. "Apa kau kira sopan mengatakan itu pada Kalawa? Ketahuilah, aku tidak akan pernah membicarakan hal seintim itu padanya." Takut mendapat kemarahan lebih panjang lagi, Jata buru-buru minta maaf dan enyah dari hadapan Raka Balu. Sepanjang hari Raka Balu gelisah, apalagi melihat Kalawa yang tidak kunjung menepikan sedihnya. Entah sudah berapa lama Raka Balu mondar-mandir memikirkan cara menenangkan Kalawa. Akhirnya ide terakhir pun ia gunakan, menghampiri Kalawa yang kebetulan baru menyelesaikan mandinya. Raka Balu melesat masuk menghadang Kalawa yang baru keluar dari bilik air. "Kenapa Kanda suka sekali muncul tiba-tiba begini? Dinda terkejut." Omelan Kalawa sama sekali tidak dihiraukan Raka Balu, malah berujar, "Kanda amati sepanjang hari, Dinda murung saja. Apakah karena satu anak kita yang akan dibawa ke Suralaya? Jika memang karena itu, Kanda mohon kepada Dinda untuk tidak terus bersedih. Bukankah kita bisa membuat anak lagi, bukan?" Kalawa syok mendengarnya. "Dua anak kita belum lahir, tapi Kanda sudah berkeinginan menambah anak lagi. Di mana letak rasa kasihan Kanda kepada Dinda?" Raka Balu terperangah. Jurus terakhir yang digunakan ternyata memang sukses. Sukses membuat istrinya itu salah paham dan menangis kencang. Ketakutan Kalawa bukan mereda, justru semakin menjadi. Alhasil setengah mati Raka Balu membujuk Kalawa agar kembali tenang. Di saat seperti itu Ruknila malah datang. Sebelum mencapai pintu sudah terdengar tangisan Kalawa. Takut terjadi sesuatu, Ruknila masuk begitu saja tanpa permisi. Sungguh, pemandangan di ruang itu membuat mata Ruknila mencelang. Patut terkaget-kaget tatkala dilihatnya Raka Balu sedang menenangkan Kalawa yang sesegukan dalam dekapan, hanya menggunakan selai kain dan rambut yang masih basah. Wajar bila Ruknila sudah menduga yang tidak-tidak terhadap anaknya. "Raka Balu, apa yang kau lakukan? Tidak seharusnya kau memaksa Kalawa. Apa kau tidak melihat kandungannya sudah membesar?" Raka Balu tercengang, bahkan mulutnya sedikit terbuka, kontras dengan kedua alis tebal yang nyaris bertaut. "Ibunda jangan salah sangka, aku tidak melakukan apapun pada Kalawa." Raka Balu menyangkal ketika terjadi kesalahpahaman antara dirinya, Kalawa, dan sang ibu atas niat baik yang hendak dilakukannya. Memang tidak selalu niat baik dipandang baik. "Lantas mengapa Kalawa menangis seperti itu?"
Ruknila tidak serta percaya, apalagi Kalawa tidak memberikan pembelaan seperti biasanya jika benar Raka Balu tidak melakukan pemaksaan. Raka Balu pun bersikuku menyangkal tudingan yang dilayangkan ibunya dan meminta Kalawa untuk menjelaskan. Kanda tidak melakukan apapun ibunda, tapi Kanda ingin menambah anak lagi, sedangkan aku saja belum melahirkan. Entah rasa keadaan sudah riskan, Raka Balu tanpa sadar menyuruh Kalawa mengatakan yang sebenarnya, padahal istrinya itu juga sedang salah mengartikan niat baiknya. Apa? Ruknila memekik, lirikan matanya begitu tajam ke arah anaknya sendiri. Kau jangan coba-coba bersikap seperti ayahmu Raka Balu, dengan cepat ingin menambah jumlah klan. Pikirkan lagi kondisi Kalawa setelah melahirkan anak kembar kalian. Melahirkan itu tidaklah mudah. Naas sekali malam Raka Balu. Harusnya di malam pengantin ini ia bermanja-manja dengan Kalawa setelah sekian lama putus hubungan. Alih-alih bermesraan selayaknya pengantin baru, malah mendapat omelan ibu sendiri. Juga Kalawa yang turut menyalahkannya. Aku tidak bermaksud seperti itu. Kalawa hanya salah paham saja karena pikirannya sedang kalut. Jadi, mengapa Kanda menyalahkan Dinda? Pendengaran Dinda tidak salah. Dengan jelas Kanda berkata seperti tadi. Raka Balu hendak kembali membela diri setelah Kalawa memotong bicaranya, tapi Ruknila lebih dulu melontarkan ancaman. Kalau begitu, Kalawa akan menginap di tempat ibunda. Tidak bisa. Sontak Raka Balu berdiri pasang badan di depan Kalawa, menghalau ancaman ibunya. Mana mungkin malam pengantin dihabiskannya seorang diri, meringkuk tanpa kehangatan dari Kalawa. Sedangkan malam ini sudah lama dinantinya. Akhirnya, Raka Balu menggunakan jurus paling terakhir, yaitu melemah mengaku bersalah. Jika tidak, sepanjang malam perdebatan itu tidak berkesudahan. Ia membalik badan menghadap Kalawa, kembali dipeluknya seraya berbisik. Baiklah, Kanda salah dan Kanda meminta maaf. Hanya sepenggal kalimat dan Kalawa luluh begitu saja. Tahu begini sejak awal saja Raka Balu merendahkan diri supaya tidak banyak drama seperti ini. Lantas, apa yang membawa ibunda datang kemari? Tanya Raka Balu. Gara-gara perdebatan sengit itu Ruknila sampai lupa dengan tujuannya mendatangi kamar pengantin. Ia memanggil Dayang yang sejak tadi menunggu di depan pintu dengan membawa nampan berisikan jamu khusus untuk Kalawa yang selalu rutin diberikan demi menjaga kesehatan. Terima kasih ibunda. Setelah Raka Balu mengambil cawan itu, Ruknila segera pamit membiarkan pasangan suami istri itu menikmati waktunya. Lekaslah berpakaian, lalu minum ramuan ini Dinda. Sembari menunggu Kalawa, Raka Balu duduk bersama secawan jamu yang diletakkan di atas meja. Raka Balu tercenung memandangi warna gelap dari jamu dan menikmati aroma kuat yang menusuk indera penciumannya. Kau meminum ini hanya demi anakku tetap sehat Kalawa. Raka Balu bermonolog pelan. Hatinya mendadak dipenuhi haru mengingat kembali perjuangan Kalawa selama ini, menjaga buah cinta mereka dari segala bala yang datang tanpa jeda, dari kesedihan yang tidak berkesudahan. Derap langkah yang mendekat membuyarkan lamunan. Kalawa telah selesai berpakaian dan duduk di depan Raka Balu. Minumlah, setelah itu kita tidur, karena besok akan menjadi hari baru untuk kita. Kanda tidak ingin Dinda terlalu lelah. Seonggok perhatian dan kata manis itu saja sudah membuat mata Kalawa mengembun. Terima kasih untuk segalanya Kanda. Hanya itu yang mampu mewakili seluruh rasa syukur Kalawa setelah memiliki lelaki sesempurna Raka Balu. Suasana kian haru dan Raka Balu tidak ingin ada lagi ajang tangis menangis, sehingga ia meminta Kalawa menghabiskan minumannya dan buru-buru mengajak tidur. Di peraduan itu Kalawa kembali merasakan pelukan yang sudah lama didambakannya. Kidung kasmaran seolah menggema mengiringi pasangan sejoli di malam nan syahdu. Raka Balu tidak lelah mengusap pucuk kepala Kalawa sampai istrinya tertidur. Kau telah melewati banyak kepahitan dalam hidup ini, dan aku telah bersumpah tidak akan pernah meninggalkanmu Kalawa. Kau wanita kuat, kau wanita terbaik bagiku, kau selamanya milikku. Sengaja Raka Balu mengucapkan isi hatinya di saat Kalawa sudah tertidur agar tidak lagi menangis, karena Raka Balu tahu semenjak mengandung perasaan Kalawa sangat sensitif. Tak lama ia pun turut memasuki alam mimpi, menekuri kedalaman samudra rindu bersama pujaan hati. Ketika pagi datang, Kalawa maupun Raka Balu sudah berbenah. Mereka sudah siap meninggalkan istana, memulai hari baru dengan identitas baru.
Raja Kelayang Tanjung mengadakan jamuan untuk melepas kepergian Raka Balu dan Kalawa. Pertemuan terakhir itu mengundang air mata. Siapa yang tidak menangis ketika berhadapan dengan perpisahan? Setegar Raja Kelayang Tanjung saja tidak kuasa menahan kesedihan dan bendungannya runtuh manakala memberikan pelukan terakhir kepada anak serta menantunya. Ayahanda jangan bersedih lagi. Ini bukanlah akhir dari segalanya. Kami hanya akan pindah, ujar Raka Balu pelan. Setelah jamuan penuh keharuan itu, Raka Balu beserta Kalawa berpamitan kepada seluruh anggota keluarga kerajaan. Cinde dan Jata pun tetap membersamai Raka Balu dan Kalawa. Jata tidak akan pernah melanggar janji untuk tetap setia kepada Raka Balu, pun dengan Cinde yang akan selamanya di sisi Kalawa. Meski sudah berkali-kali Kalawa membebaskan Cinde sebagai pelayannya. Bagi Cinde dan Jata, Tuhan mereka adalah keluarga yang tidak akan terpisah selamanya. Di depan gerbang istana, Raja Kelayang Tanjung dan Ruknila, juga Arya, berdiri melepas kepergian Raka Balu. Sampai jumpa. Tugas Ruknila mengakhiri pertemuan. Saat Cinde membantu Jata memasukkan beberapa barang ke kereta, sebuah genggaman lembut menghentikan pergerakan tangannya. Jaga diri baik-baik, Cinde. Cinde terenyuh sekian detik ketika Arya berbisik di depan wajahnya. Walau tersipu, Cinde berusaha menutupi pipinya yang bersemu dan sebuah anggukan samar sebagai tanggapan itu. Selesai memasukkan barang-barang, Raka Balu meminta Cinde masuk ke kereta yang dikendalikan Jata, sementara Kalawa dibiarkan menaiki kuda bersamanya. Kalawa bersamaku, dan kalian berdua membereskan rumah serta barang-barang di dalamnya, titah Raka Balu. Rumah yang akan mereka tempati adalah rumah lama peninggalan Labi dan Wani yang terletak di ujung pasar. Sebelumnya mereka telah membicarakan ini dan Kalawa merasa baik-baik saja tinggal di sana. Walaupun banyak kenangan yang kadang membuatnya bersedih, tapi tidak akan jadi masalah. Jangan mengada-ngada, biarkan Kalawa menaiki kereta, Raka Balu, protes Raja Kelayang Tanjung, dan yang lain pun turut melayangkan protes mengingat Kalawa sudah hamil tua. Bila Kalawa bersamaku, kalian tidak perlu mencemaskan apapun. Mana mungkin aku mengajaknya menunggangi kuda yang berlari kencang. Kami akan berjalan santai menuju Telaga Bahandang. Kalawa sontak menoleh, yang lain pun tercengang. Ke Telaga Bahandang? Apa yang ingin kau lakukan di sana, Raka Balu? Serga Ruknila merasa kelakuan anaknya itu terlalu aneh. Menyenangkan hati Kalawa. Juga hitung-hitung sebagai nostalgia malam pertama kami di sana. Kanda? Kalawa berusaha menutup mulut suaminya yang keceplosan bicara. Apa? Kalian melakukan malam pertama di sana, di Telaga Bahandang? Ruknila dan Raja Kelayang Tanjung sok, terlebih Arya yang tidak bisa membayangkan kakak iparnya melepas keperawanan di sana. Tidak bisa didefinisikan bagaimana Kalawa menahan malu setelah Raka Balu mengungkapkan malam pertama mereka dengan begitu polosnya. Tidak bisa didefinisikan bagaimana Kalawa menahan malu setelah Raka Balu mengungkapkan malam pertama mereka dengan begitu polosnya. Dasar Raka Balu. Tidak, aku hanya berguru saja, jangan dianggap serius. Ya kan Ayahanda? Raja Kelayang Tanjung turut memutar bola mata, teringat akan suatu hal manakala di suatu pagi dirinya hendak menemui Raka Balu. Dipergokinya Raka Balu dan Kalawa sedang duduk berpangku, lalu bercak darah di atas kasur membuatnya buru-buru balik badan dan pergi menyangka bahwa noda darah itu tanda malam pertama yang sudah tertunaikan. Mana mungkin aku melakukannya di tempat seperti itu? Ketiga orang yang sempat syok tadi manggut-manggut karena percaya. Mereka lupa jikalau Raka Balu adalah lakon drama yang handal. Telaga Bahandang saksi bisu ketika Kalawa melepaskan kegadisannya untuk Raka Balu. Perjalanan yang ditempuh lumayan memakan waktu. Untuk mempersingkatnya, Raka Balu segera berpamitan seraya membantu Kalawa menduduki pelana. Raka Balu, apa kalian benar-benar akan ke sana? Pikirkan kandungan Kalawa. Ruknila terlampau khawatir, tapi Raka Balu mencoba untuk meyakinkan ibunya dengan beberapa patah kata dan ditimpali oleh Raja Kelayang Tanjung. Kalawa suka Telaga Bahandang dan tampaknya dia sudah merindukan ketenangan di sana. Ucapan terakhir Raka Balu sebelum akhirnya benar-benar pergi. Kalawa tahu sekali isi hati Raka Balu. Suaminya itu sedang berusaha menyenangkannya, sedang berusaha mengalihkan rasa sedih. Padahal ia sendiri sedang mencoba menyembunyikan lara hati.
Ayah mana yang tidak akan bersedih ketika harus berpisah dengan anak lelakinya? Terlebih, itu adalah anak lelaki pertama yang akan Raka Balu miliki setelah Danum dan Amala melahirkan masing-masing anak perempuan untuknya. Tentu kehadiran bayi lelaki begitu ditunggu-tunggu oleh Raka Balu. Namun apalah daya, Raka Balu akan menganggap itu sebagai takdir, sekedar menghibur diri. Di ujung pasar, Raka Balu dan Jata berpisah di persimpangan. Jata berbelok memasuki sebuah halaman rumah yang sudah semak ditumbuhi belukar. Ia menarik cenangkas seraya turun dari dudukan kusir, lama bergeming di depan pohon bungur yang tidak tumbang meski telah hangus mengering. Pohon yang menjadi korban ajian sanggai milik Kumbara. Jata, seruan itu membuat Jata terkesiap. Dilihatnya Cindai keluar dari kereta, juga menenteng cenangkas kecil. Apa yang ingin kau lakukan? Membantu membersihkan tempat ini. Cindai tersenyum lebar sembari memamerkan cenangkas yang dipegangnya. Mendengarnya Jata terkekeh-kekeh dan dimintanya Cindai diam saja, tidak perlu lelah-lelah untuk sekarang ini, karena bagiannya nanti mengemasi dalam rumah. Apa kau tidak takut dengan ular? Duduk saja di sana, jangan terlalu lelah. Lagi pula, Batara Arya memintamu untuk menjaga diri. Kontan Cindai terdiam. Kalimat itu bukan sebuah sindiran. Jata mengatakannya secara spontan dan apa adanya. Tatapan Cindai berubah nanar. Bola matanya berkilat, perlahan berair. Cindai, aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Jata buru-buru meminta maaf, takut bila perkataannya tadi membuat Cindai merasa. Aku tidak tersinggung sama sekali, justru bersyukur. Balasannya disertai senyuman. Bersyukur macam apa yang Cindai maksud? Namun Jata tidak lagi bicara atau sekedar bertanya. Tampaknya ia adalah lelaki yang tidak ambil pusing dengan perihal orang lain. Ia pun kembali melanjutkan kegiatan membersihkan halaman rumah yang akan Raka Balu dan Kalawa tempati. Cindai masih termangu. Kepergiannya mengikuti Kalawa keluar istana pun sebagai cara menghindar dari Arya. Cindai tidak ingin Arya terus menggunakan berbagai alasan untuk memintanya bertemu. Bukan apa-apa. Cindai seorang wanita yang punya hati dan perasaan, takut seandainya nanti terlarut dalam perasaan itu. Sedangkan antara dirinya dan Arya bagai bumi dan langit. Cindai sadar diri tidak perlu terlalu dekat dengan Arya. Apalagi sekarang Arya telah resmi menyandang gelar putra mahkota. Daripada diam-diam melamun, Cindai memutuskan turun tangan membantu Jata supaya pekerjaan mereka selesai dengan cepat. Selepas senja, Cindai duduk di serambi rumah menyampir lelah, menormalkan nafas yang tersegal, juga mengeringkan peluk. Jata ikut duduk setelah memancang obor di depan serambi. Jata, butuh berapa lama untuk sampai di Telaga Bahandang? Sejujurnya, aku cemas saat Yayu melakukan perjalanan jauh. Mungkin sekarang mereka sudah sampai. Cindai menggerutu tidak percaya. Walau Telaga Bahandang dikatakan tidak terlalu jauh dari kawasan istana, setidaknya membutuhkan waktu lebih sehari. Apalagi kuda Raka Balu berjalan lamban. Jata hanya tersenyum mendengar ocehan Cindai. Ia tidak memberitahu jika ada jalan pintas yang menuju ke Telaga Bahandang. Sudahlah, sebaiknya kau membersihkan diri saja. Soal Yayu, percayakan saja kepada empu. Tandas Jata. Cindai tidak menyaut lagi dan memilih untuk menuruti kata Jata. Cindai memang tidak perlu mencemaskan Kalawa, sebab ada Raka Balu yang selalu siaga dan siap pasang badan. Bahkan pasangan suami istri itu sedang mengulang masa-masa indah di sana. Raka Balu duduk di depan perapian menunggu air mendidih dalam teko usang. Saat mendongak, Kalawa baru saja duduk di ambang pintu. Kedua belah alis Raka Balu menukik, meninggalkan kerutan di dahi. Saat dilihatnya, Kalawa hanya bersimpit kain setelah mandi beberapa saat yang lalu. Di mana pakaian Dinda? Di dalam, nanti saja memakainya karena Dinda merasa gerah. Raka Balu tidak heran mendengar keluhan Kalawa. Ia sudah paham. Danum dan Amala pun kerap mengeluh seperti itu seiring dengan usia kandungan yang menua. Setelah menyantap sisa perbekalan siang tadi, Raka Balu segera mengajak Kalawa untuk tidur dengan alasan lelah. Padahal maksud hati ingin menyalurkan rindu yang sudah lama terpendam. Kalawa tampak kebingungan sekali melirik Raka Balu yang sudah berbaring. Ada apa Dinda? Bisakah Kanda berbalik sekejap? Dinda ingin memakai pakaian. Mulailah senyum nakal itu tampak membuat Kalawa gugup. Maklum saja, sudah lama Kalawa tidak merasakan sentuhan-sentuhan dahsyat lelakinya itu.
Bahkan ia sudah lupa bagaimana rasanya. "Buka saja kain itu, kenapa harus malu kepada suami sendiri?" Raka Balu berkata apa adanya. Setiap kilan tubuh Kalawa sudah dihafalnya. Seluruh aset-aset berharga itu sudah lama menjadi miliknya. Kalawa menyerah. Lebih tepatnya tidak punya pilihan saat Raka Balu keke ingin memandangi tubuhnya yang polos. Ketika kain telah terbuka, Raka Balu spontan beringsut sampai Kalawa terperajat. Bukan ingin melakukan serangan dadakan, tapi bangsal di perut Kalawa menarik perhatian Raka Balu. "Kenapa Dinda masih memakai bangsal ini?" Semenjak berpisah dari Raka Balu, Kalawa merasa tidak ada yang bisa melindunginya selain bangsal yang masih digunakannya sampai detik ini. "Dinda memang selalu memakainya dan ikatannya tidak salah kan? Kanda sudah mengajari Dinda." Raka Balu tersenyum amat manis. Bicara Kalawa benar-benar membuatnya ingin memberikan kecupan bertubi-tubi. Sembari melepaskan bangsal itu, Raka Balu berujar, "Ini tidak perlu lagi, karena Dinda sudah punya Kanda dan ini." Tunjuknya ke arah bajang yang melingkar di pergelangan tangan Kalawa. Dulu Kalawa tidak mempunyai bajang karena hanya selir bagi Raka Balu, dan sekarang ia istri satu-satunya. "Jadi begitu." Usai dialog, usai juga Kalawa memakai pakaiannya dan kini turut berbaring. "Kanda tidak boleh memeluk dan harus menjaga jarak supaya Dinda tidak kepanasan." Sentak Kalawa memperingatkan. Raka Balu terkejut. Padahal baru saja dirinya akan menunaikan hasrat terpendam. Tapi Kalawa sudah lebih dulu mengultimatum. "Baiklah, kalau begitu Kanda minta ditemani Munyin saja." Balas Raka Balu sembari beranjak menuju pintu. "Munyin? Siapa dia?" "Gundik cantik tidak kasat mata milik Kanda." Melihat Raka Balu nyaris hilang di balik pintu, Kalawa kontan menjerit. "Kanda, jangan coba-coba, atau tidak akan aku lahirkan dua anak Kanda ini." Tawa Raka Balu pun meledak mendengar ancaman istrinya. Ancaman macam apa itu? Raka Balu terpingkal di depan pintu menertawakan kekonyolan istrinya. Jangan sampai Kalawa merajuk lebih parah. Raka Balu bergegas kembali. "Munyin memang cantik bila tidak merubah diri ke wujud aslinya." Kalawa mendengkus. Melipat tangan nekuk wajah. Ia kesal dengan pernyataan itu. Kalawa tidak tahu Munyin itu makhluk berwujud apa. Tapi sanjungan Raka Balu berhasil mengobarkan api cemburu dalam dirinya. "Silakan saja, Dinda juga sudah terbiasa Kanda bermalam dengan wanita lain." Raka Balu terenyak. Mengapa Kalawa tiba-tiba harus berkata seperti itu? Mengingatkan Raka Balu akan Danum. Ya, Raka Balu tidak menampik rasa rindu itu. Adalah hal wajar karena Danum telah bertahun-tahun berada di sisinya. Bukan mudah melupakan, walau perbuatan Danum telah membuat kecewa. "Kanda." Raka Balu terkesiap setelah sekian menit bergeming di ambang pintu. Ia pun lekas menggeleng menepis perasaan itu. Walau rindu, Danum hanya masa lalu. Lantas, Raka Balu kembali ke peraduan mengajak Kalawa untuk segera tidur, tanpa adanya embel-embel malam pengantin. Kali ini Kalawa selamat. Bukan tidak mendamba sentuhan suaminya itu. Banyak kata tapi yang membuatnya mengeluarkan 1000 alasan untuk menunda malam itu. Dan beruntung karena Raka Balu, lelaki paling pengertian di antara banyaknya lelaki. Malam itu keduanya tidur pulas dalam ketenangan setelah sekian lama terpisah. Juga Telaga Bahandang memang tempat paling damai yang pernah keduanya singgahi. Selepas malam pergi, Bagaskara bersinar cerah pagi ini. Sinar yang menembus melalui celah-celah gubuk membangunkan Kalawa. Ketika mata terbuka, Kalawa tidak mendapati Raka Balu di sampingnya. "Kemana Kanda?" Ia bermonolog dengan suara parau. Raka Balu memang lebih dulu bangun dari Kalawa, memasak air dan setelahnya pergi mencari kayu bakar. "Kanda?" Kalawa memanggil pelan seraya bangun keluar gubuk. Dilihatnya api di emper gubuk tinggal bara, berarti Raka Balu telah lama meninggalkan perapian. Niat ingin mencari keberadaan sang suami, Kalawa malah mendapati suaminya itu tengah berdiri memanggul beberapa kayu sembari berbincang dengan seorang perempuan cantik berpakaian adat. "Kanda!" serunya lantang. Jujur Kalawa tidak suka akan pemandangan di hadapannya. Pagi-pagi begini Raka Balu sudah membuat hatinya panas. Raka Balu dan perempuan itu menoleh secara bersamaan. Melihat adanya Kalawa, Raka Balu pamit undur diri kepada perempuan itu. "Dinda tidak menyangka ternyata ada manusia lain di sini selain kita." Dari nada bicara Raka Balu menyadari bila Kalawa sedang merajuk.
Apa Dinda cemburu dengan perempuan itu? Masih berani-beraninya Raka Balu menggoda, membuat Kalawa merajuk lebih parah. Sudahlah. Kalawa yang gusar hendak kembali ke dalam gubuk, tetapi tangan kokoh Raka Balu lekas mencekal pergelangan tangannya. Baiklah, maafkan Kanda. Dinda jangan marah seperti ini. Perempuan yang Dinda lihat adalah makhluk penunggu tempat ini, sekaligus dayang milik ibu kandung Dinda. Dialah Muyin yang dulu membantu Kanda membuka portal gaib. Wujud asli Muyin adalah makhluk serupa burung besar dengan warna bulu hitam pekat. Tapi Muyin terlalu cantik bila tidak berada dalam wujud aslinya, dan Kalawa cemburu gara-gara itu. Muyin pun bergegas kembali ke sebuah batu besar yang menjadi tempatnya bersemayam, mengurungkan niat yang semula ingin menyapa. Tapi dilihatnya Kalawa gusar. Iya Kanda tahu Dinda cemburu kepada Muyin. Daripada cemburu terus, lebih baik Dinda mandi sekarang dan Kanda akan berburu. Bagaimana? Kalawa mengangguk setuju tanpa banyak protes. Sedang dirinya menuju Telaga Bahandang, sang suami masuk ke hutan melakukan pemburuan. Tatkala dari telaga, Kalawa terheran melihat sosok perempuan yang berbincang dengan suaminya tadi sudah duduk di emper gubuk. Kau ada apa kemari? Muyin mendongak buru-buru memberi salam dengan santun. Aku hanya ingin meminta maaf atas apa yang kau lihat tadi. Sesungguhnya aku hanya penasaran karena kalian berdua datang kemari. Aku takut ada masalah sehingga pagi-pagi sekali aku sudah menemui suamimu untuk bertanya. Kalawa. Tutur yang lembut serta paras yang ayu sangat mempesona hingga Kalawa pun terenyuh tanpa sadar. Kalawa. Setelah Muyin mengibaskan tangannya barulah Kalawa tersadar. Tidak, kami hanya ingin bermalam di sini saja, sahut Kalawa. Syukurlah, kedatangan kalian pun mengalihkan sepiku hari ini. Kalawa masuk sebentar ke gubuk mengganti pakaiannya yang basah. Setelah itu turut duduk di samping Muyin, kembali menyambung perbincangan mereka yang sempat tertunda. Jika kau merasa sepi, kenapa tidak mencari tempat yang lain saja agar bisa menemukan kawan? Aku sangat ingin mempunyai kawan, tapi setiap akan meninggalkan tempat ini, aku selalu terkenang akan ibumu Kalawa. Aku sudah mengabdi padanya berabad-abad silam, sehingga kepergiannya ke Suralaya menjadi kesedihan terbesarku. Bukan hanya merasa kehilangan kawan, tapi juga sosok ibu. Tiba-tiba Kalawa terdiam tenggelam dalam perkataan Muyin. Hati jadi merebak sedih, ikut teringat akan sosok ibu kandung yang Kalawa sendiri tidak sempat melihat wajahnya. Rindu itu datang menyergap. Bisakah aku ke Suralaya untuk bertemu ibuku? Muyin langsung menoleh saat Kalawa mencetuskan pertanyaan itu. Ada yang ditakutkan Muyin dari sebesit keinginan Kalawa. Kau tidak akan bisa ke sana, Kalawa. Iya, aku tahu mustahil untuk pergi ke sana. Kalawa menimpali seraya memaksa untuk tersenyum. Bukan tentang mustahil atau tidak, kau bisa saja ke sana setelah membuat suatu permohonan. Tapi kau harus tahu bahwa penduduk Bentala yang telah pergi ke Suralaya tidak akan bisa kembali ke Bentala tanpa izin sang penguasa. Hiduplah sesuai takdirmu, Kalawa. Kalawa menyimak penjelasan Muyin dengan seksama dan mendapat sebuah kesimpulan. Jika memang ada baiknya pergi ke Suralaya saja agar bisa bertemu dengan sang ibu dan anak lelaki yang nanti akan diambil oleh Dewata Ramangkara. Namun Kalawa kembali berpikir, melakukan itu sama saja dengan egois. Bagaimana dengan Raka Balu seandainya nanti ditinggalkan? Jikalaupun mereka berdua kembali menjadi penduduk Suralaya, Kalawa tetap memikirkan perasaan Raka Balu yang meninggalkan keluarganya di Bentala ini. Bagaimanapun, Raja Kelayang Tanjung dan Ruknila adalah orang tua yang sangat disayangi oleh Raka Balu. Jangankan Raka Balu pergi dari Bentala, pergi dari istana saja Ruknila sudah sesedih itu. Kau benar, Muyin. Aku tidak bisa berbelok sesuka hati pada jalan takdir yang sudah ditentukan untukku. Kalawa telah banyak belajar dari apa yang telah terjadi dalam hidupnya. Bahkan ulat harus melalui banyak fase untuk menjadi kupu-kupu yang indah. Ia telah terbiasa dengan segala luka dan kesedihan, menganggap hal itu sudah lumrah dalam kehidupan. Dan hal itu pula yang membuatnya kian menegarkan diri, melapangkan dada menerima segala bentuk ujian yang disuguhkan padanya. Bukankah ibumu akan datang saat kau melahirkan nanti? Kau akan segera bertemu dengannya, karena dalam waktu dekat ini kau akan melahirkan, Kalawa, tambah Muyin.
Tidak heran mengingat kandungan Kalawa sudah berada di puncaknya, tinggal menghitung dengan jari waktu itu tiba. Seperti saran Muyin, lebih baik Kalawa fokus mempersiapkan diri mendekati hari persalinannya daripada memikirkan hal-hal yang tidak begitu penting. Kau benar, aku... Suara ranting patah karena dipijak menghentikan bicara Kalawa. Keduanya kompak menoleh ke asal suara. Tampaklah Raka Balu yang sedang memanggul 3 ekor pelanduk hasil buruan. Lumayan berat. Begitu saja Raka Balu meletakkan hasil buruannya di ember gubuk. 3 ekor pelanduk itu membuat kesedihan Kalawa hilang seketika. Kanda beruntung sekali mendapat 3 ekor pelanduk dalam sekejap. Bahkan rambut Dinda saja belum mengering. Kalawa celoteh seiring dengan mata yang berbinar-binar. Suamimu memang ahli dalam berburu, bukan? Muyin menimpali membuat Raka Balu tersenyum bangga. Namun 3 ekor pelanduk terlalu banyak untuk mereka. Oleh sebab itu Raka Balu akan membaginya. 1 pelanduk cukup untuk mereka dan sisanya akan dijajahkan ke pasar dekat wilayah itu. Kalau begitu, Kanda akan pergi menjual pelanduk ini. Dinda tunggu di sini. Sayangnya Kalawa merengek tidak ingin ditinggal, sehingga Raka Balu terpaksa mengajaknya. Beruntung Muyin bersedia membantu untuk menyiangi pelanduk serta memasaknya. Dengan begitu, Raka Balu tidak perlu cemas karena istrinya bisa langsung makan setelah pulang dari pasar. Terima kasih Muyin, kami pergi. Pamit Raka Balu. Kuda berjalan lamban, tapi perjalanan tidak terasa setelah keduanya asik berbincang panjang lebar. Tahu-tahu sudah sampai pasar yang ada di perkampungan terdekat. Kedatangan Raka Balu dengan membawa 2 ekor pelanduk menarik minat para pedagang. Akan tetapi hanya 1 ekor pelanduk yang dijual dan sisanya lagi dipotong menjadi beberapa bagian untuk dibagikan kepada mereka-mereka yang tampaknya kurang mampu. Di ujung sana ada seorang pedagang tua yang menjual semacam buah tangan seperti gelang dan lain-lain. Raka Balu menghampiri pedagang itu hendak memberikan potongan daging pelanduk, sekalian membelikan gelang demi menyenangkan Kalawa. Saat didekati, barulah Raka Balu sadar jika pedagang tua itu buta. Tidak sampai hati Raka Balu pun membeli gelang dengan membayar lebih, hitung-hitung membantu pedagang tua yang buta. Gelang ini hanya 1 ke, kau memberikan 5 ke. Ujar pedagang menghitung kepingan ke yang diberikan Raka Balu. Tidak perlu dikembalikan, ambillah untuk Datuk, tukas Raka Balu. Sebagai balas atas kebaikan Raka Balu, pedagang itu pun memberikan 3 gelang terbuat dari akar bahar. Kalau begitu ambillah gelang ini untuk 3 anakmu yang sebentar lagi akan lahir. Raka Balu dan Kalawa sama-sama terkejut. Pasalnya, pedagang tua itu tidak bisa melihat, jadi tidak mungkin tahu Kalawa sedang mengandung. Dan lebih terkejut lagi saat mengatakan 3 anak. Tidak mungkin 3 karena Bomo istana telah berulang kali memeriksa bila Kalawa hanya mengandung 2 janin saja. Raka Balu dan Kalawa menoleh saling pandang tatkala mendengar ujaran pedagang tua itu. Sedikit membingungkan, tapi keduanya tidak sempat bertanya setelah beberapa orang lebih dulu datang melihat-lihat jualan pedagang tua. Terima kasih atas gelang ini, ujar Raka Balu seraya membawa Kalawa pergi. Selepas dari sana Raka Balu tidak langsung kembali ke Telaga Bahandang. Ia masih mengajak Kalawa untuk menyinggahi beberapa lapak penjual makanan. Kita tidak perlu membeli makanan, Kanda. Bahkan Muyin sedang menyiapkan makanan. Makanlah sekarang dan apa yang dimasak Muyin untuk nanti saja. Mulai dari makanan serba manis, cemilan sampai makanan berat dibeli Raka Balu hanya untuk Kalawa sampai istrinya itu protes sebab terlalu banyak makan. Apa ingin membeli makanan ini lagi untuk dibawa pulang? Tunjuk Raka Balu pada semangkuk yang menyisakan sedikit kuah kuning itu. Kanda sengaja ingin membuat tubuh Dinda semakin melebar kan? Dinda sudah sangat kenyang sekali. Ini saja sudah tidak sanggup berjalan rasanya. Dinda memang jago makan semenjak mengandung. Tenang saja, suami Dinda masih kuat untuk menggendong Dinda sampai ke kuda, bahkan sampai ke Telaga Bahandang. Sejurus itu Raka Balu terkekeh seraya menghirup kuah terakhir miliknya. Saat Raka Balu hendak memberikan bayaran atas makanan itu, masuklah segerombolan pemuda bermuka arogan, masing-masing menenteng cenangkas. Sajikan makanan untuk kami. Seorang di antara mereka berseru garang, menggebrak meja, mengejutkan pembeli yang lain, tidak terkecuali Kalawa. 'Tapi pagi tadi kalian sudah mengambil jatah,'
Sahutan pemilik warung jadi pematik amarah para pemuda bengis itu. Yang paling tua meradang tidak terima. Tua bangka, berani sekali kau membantah. Apa kau lupa, kawasan ini milik kami. Wajah-wajah orang yang ada di sana mulai berubah takut, terlebih pemilik warung. Tidak ada yang bisa dilakukannya selain menuruti keinginan para pemuda tukang pemaksa itu. Di balik meja tubuhnya bergetar karena ketakutan. Cepat, masing-masing berikan kami 2 mangkok. Jaga sikapmu anak muda. Tiba-tiba Raka Balu berteriak sembari bangun dari duduknya. Kedatangan dan perbuatan semena-mena para pemuda itu ternyata mengusik Raka Balu dari tadi. Telinganya panas dan berdengung-dengung mendengar setiap kecurangan. Kanda, tenanglah. Kalawat turut bangun menyabarkan Raka Balu. Sedang yang lainnya sudah menghambur keluar karena ketakutan, tidak ingin terlibat. Siapa kamu? Berani-beraninya meninggikan suara di depan kami. Majulah, biar ku buat kau menjadi bangkai. Kedua rahang Raka Balu bergemelutuk disertai kepalan tangannya. Kalawat tahu bahwa suaminya setengah mati menahan kemarahan yang akhirnya meledak juga. Manusia merajalela seperti kalian harus dimusnahkan. Suara gesekan antara Mandau dan sarungnya membuat ngilu. Dia... Salah satu dari pemuda itu tergagap ketar-ketir saat mengetahui siapa yang baru saja mereka tantang. Sebelum Raka Balu melesat menghunus Mandau, Kalawa lebih dulu mencekal lengannya, seraya membisikkan beberapa kalimat agar Raka Balu tidak termakan amarah. Kalawa tidak ingin ada pertumpahan darah di sana hanya karena suaminya jengkel melihat kelakuan para pemuda itu. Dia Batara Raka Balu. Pemuda yang sudah ketar-ketir itu akhirnya berseru dengan lantang sehingga tahulah seisi warung bahwa yang berdiri di sana adalah anak dari penguasa tanah Melayu. Beruntung, sebelum Raka Balu menumpas habis para pemuda yang merajalela itu, lebih dulu bertekuk lutut memohon ampun atas perbuatan semena-mena mereka. Aku telah melepaskan gelar kebangsawananku, tapi aku tidak pernah membiarkan kejahatan merajalela. Tidak ada lagi yang menyahut. Setelah itu Raka Balu membawa Kalawa pergi dari sana dan kembali ke Telaga Bahandang. Dalam perjalanan, dada Raka Balu masih tampak kembang kempis setelah amarah sempat menguasai dirinya. Awas saja mereka kedapatan denganku masih berbuat seperti itu. Tampaknya Raka Balu masih kesal dengan beberapa kali ia mendengkus setiap mengomel tentang itu. Kanda jangan terus jengkel seperti ini. Dinda yakin mereka tidak akan berani lagi karena yang mereka hadapi adalah suamiku, Batara Raka Balu. Balasan itu sekedar pengalihan agar Raka Balu tidak kesal lagi. Lalu sepanjang perjalanan itu, entah berapa kali Kalawa menguap lebar sehingga Raka Balu sedikit mempercepat langkah kudanya. Tidak lama mereka pun tiba di telaga. Dari kejauhan tampak asap dari gubuk masih mengepul. Sesaat setelah Muyin selesai memasak hasil buruan Raka Balu. Kalian pulang tepat waktu, aku baru saja selesai memasak, silakan dinikmati. Tatkala tutup tembikar itu dibuka, aroma yang menggugah selera sontak menyeruak ke rongga hidung. Aroma masakanmu enak sekali, tapi sayang, aku sudah sangat kenyang Muyin. Seletuk Kalawa menunjuk perutnya yang besar, menggelendung. Muyin terkekeh. Itu bukan besar karena kekenyangan Kalawa. Ya, di pasar tadi, Kanda membelikan aku banyak makanan dan aku memakan semuanya sampai habis dan sekarang aku jadi mengantuk. Selucu itu Kalawa mengoceh membuat Raka Balu tidak tahan ingin mengecup bibir manisnya. Tahu Kalawa memang mengantuk, Raka Balu segera memintanya untuk tidur. Aku sudah tidak sanggup berjalan lagi. Perlahan Kalawa berbaring mengambil posisi yang paling nyaman untuknya. Kelakar Raka Balu dan Muyin di emper gubuk malah jadi dongeng pengantar tidur bagi Kalawa hingga ia pun tidur tanpa membuang waktu. Jauh Raka Balu memandang ke langit dengan riak cemas. Muyin yang melihatnya tidak bertanya sebab kecemasan itu. Kehilangan memang berat, tapi yakinlah semuanya akan baik-baik saja, ujar Muyin seolah tahu apa yang dicemaskan Raka Balu. Seperti dirinya yang kini merasa kehilangan setelah Dayang Sri Pinai kembali ke Suralaya. Seandainya luka kehilangan itu kentara, maka kau akan melihat banyak bekas luka itu padaku, karena aku telah merasakan beragam rasa kehilangan. Muyin terdiam seakan larut dalam kesedihan Raka Balu. Benar, pedih makna dari ucapan itu terasa sampai ke hatinya.
Sekarang ini, di dunia ini aku hanya ingin merengkuh apa yang menjadi milikku. Sudah cukup aku kehilangan segalanya. Sosok Mahinai dan Sanja tidak lekang oleh waktu, seolah bermain dan bersembunyi di antara kedua matanya yang nanar. Raka Balu tidak lagi bersuara, tercekat oleh kesedihan. Jangan bersedih lagi Raka Balu, untuk anak lelakimu, kau bukan kehilangan dia selamanya. Kalian masih bisa bertemu dengannya sewaktu-waktu Dewatara Mangkara turun ke Bentala membawanya. Memang hanya itu yang bisa diharapkan Raka Balu di saat mereka, sebagai penduduk bumi, tidak leluasa dan tidak punya kuasa untuk datang dan pergi dari Suralaya. Obrolan itu tidak terlalu panjang. Muyen lekas pamit kembali ke tempatnya. Selepas Muyen pergi, Raka Balu tidak serta-merta melepas lelah bersama Kalawa. Dilihatnya isi teko yang menyisakan sedikit air minum dan mulai membelah kayu untuk memasak air. Lebih lanjut, membasuh pakaian kemarin karena Raka Balu tidak akan membiarkan Kalawa melakukan pekerjaan apapun. Saat seluruh pekerjaan telah beres, barulah Raka Balu masuk ke gubuk hendak beristirahat. Lantas mendapati Kalawa merintih dengan mata terpejam. Raka Balu mengira Kalawa mengigau. Ia berniat membangunkan, takut jikalau istrinya tengah bermimpi buruk. Tapi alangkah terkejutnya Raka Balu saat menyingkap selimut, melihat kain yang dipakai Kalawa telah basah. Sadarlah Raka Balu bahwa waktu melahirkan sudah tiba. Kanda, apa Dinda akan segera melahirkan? Kalawa memang sejak tadi telah bangun, akibat rasa sakit yang perlahan-lahan menyerangnya. Kalawa diserang rasa sakit, sedangkan Raka Balu mulai diserang kepanikan. Masalahnya, tidak ada sesiapapun di sana. Selain mereka berdua, tidak ada yang membantu persalinan Kalawa, kecuali Muyin. Teringat sosok itu, Raka Balu bergegas menuju batu besar tempat Muyin bersemayam. Lalu mengetuk batu itu dengan ranting sebanyak 3 kali, sembari membaca mantra. Tidak lama batu bergeser dan muncullah Muyin yang langsung memandang ke arah langit yang terdapat 2 lengkungan pelangi. Anak kalian akan segera lahir Raka Balu. Muyin sudah lebih dulu tahu sebelum Raka Balu mengatakannya, karena 2 pelangi di sana sebagai tanda kelahiran anak yang agung, sama seperti waktu Raka Balu terlahir ke dunia. Untuk sekarang, hanya kau yang bisa membantu Kalawa melahirkan. Kanda! Jeritan Kalawa terdengar menyentak Raka Balu. Ia berlari bagai kilat menuju gubuk, melihat Kalawa sudah mengejan sendirian. Ambilkan air karena sudah waktunya. Raka Balu ternganga. Secepat ini? Wajar saja Raka Balu tidak percaya, mengingat lagi persalinan 2 istrinya terdahulu memakan waktu berhari-hari. Tidak ada waktu bagi Muyin untuk menjelaskan itu. Dimintanya Raka Balu untuk segera mengambil air. 1 tembikar yang penuh dengan air. Dipanggul Raka Balu dengan tergesa. Sebelum kaki mencapai pintu gubuk, terdengar lengkingan tangisan yang memecah keheningan. Raka Balu mematung sesaat sebelum akhirnya kembali melangkah. Raka Balu, kemarilah, pegang anakmu. Bayi merah yang ada dalam dekapan membuat Raka Balu tidak mampu berkata-kata. Apalagi melihat Kalawa masih berjuang untuk melahirkan 1 bayi lagi. Maklum saja, sebanyak istri, Raka Balu tidak pernah menyaksikan secara langsung proses persalinan. Yang dilakukannya hanya menunggu di luar dalam keadaan cemas dan panik. Tidak berselang lama lahirlah apa yang dinanti Raka Balu. Suara tangisan bayi kembar itu saling bersautan, memecah keheningan Telaga Bahandang. Lega tatkala apa yang dicemaskan Raka Balu telah berlalu. Kalawa pun dalam keadaan baik-baik saja, walau masih lemas dan sedikit pusing. Sementara Kalawa dititipkan kepada Muyin, Raka Balu bergegas kembali ke rumah menemui Jata, mengabarkan kelahiran 2 anak kembarnya. Apa? Sudah melahirkan? Jata dan Cinde spontan memekik, sebab kelahiran yang sangat tidak diduga-duga. Akan tetapi berita itu tidak langsung disampaikan ke istana. Raka Balu akan mengabarkannya setelah membawa Kalawa kembali ke rumah. Kemeriahan pesta yang diadakan Raja Kelayang Tanjung sebagai rasa syukur atas kelahiran cucunya telah usai. Sebenarnya, Raka Balu dan Kalawa menolak Raja Kelayang Tanjung mengadakan acara besar-besaran itu. Teringat kembali status Raka Balu yang bukan lagi seorang bangsawan. Namun Raja Kelayang Tanjung tetaplah Raja Kelayang Tanjung yang tidak peduli omongan orang. Hal terpenting adalah kebahagiaan menyambut sang cucu. Sudah 7 hari berlalu, cetus Kalawa saat mereka dalam perjalanan pulang dari istana.
1 pekan setelah Kalawa melahirkan, tidak ada tanda-tanda Dewata Mangkara akan datang untuk membawa anak lelaki Rakabalu. Apakah Dewata Mangkara hanya menguji? Rakabalu bergidik bahu. Ia tidak yakin bila Dewata Mangkara hanya menguji saja. Setelah melantangkan janji di depan ayahnya, tepat selepas kata, sekilatan cahaya serupa petir seolah menerangi seluruh jagat. Jata nyaris terjungkal karena keterkejutan kuda akibat kilauan cahaya itu. Dewata Mangkara yang dikira tidak akan datang ternyata sudah berdiri di depan sana bersama Dayang Sri Pinai. "Dewata datang, Kalawa," diri Rakabalu. Keduanya turun hati-hati menghadap Dewata Mangkara. "Anakku, kami datang menepati janji." Malam itu adalah malam segala-galanya. Kalawa tidak bisa membendung apa yang menjadi sebab hatinya. Tangis pun pecah bersamaan dengan pertemuan pertamanya dengan kedua orang tua sekaligus perpisahan dengan anaknya. Dayang Sri Pinai memeluk seerat hati, menumpahkan segenap kerinduan yang telah lama terpendam di relung jiwa. "Maafkan ibu, tidak bisa menjagamu dengan baik, dan sekarang ibu akan membalasnya dengan merawat anakmu sebaik-baiknya, Kalawa." Kalawa menguraikan pelukan, menyeka air mata berusaha untuk menerima takdir. Bayi lelaki yang sedang dalam dekapan Rakabalu diserahkan dengan berat hati. "Kami percayakan Antasena kepada kalian, Dewata." Mereka menyaksikan Rakabalu begitu tegar, padahal dialah yang paling rapuh di antara yang lain. Bayi kembar yang bernama Antasena dan Arumdalu itu dirajahkan simbol bulan sabit di dahi oleh Dewata Mangkara. Walaupun Arumdalu tidak akan menghuni Suralaya, Dewata Mangkara tetap memberikan simbol itu kepada cucu perempuannya. Setelah pertemuan dan perpisahan yang mengharu biru, Dewata Mangkara pamit dan berjanji bahwa Antasena akan datang suatu saat nanti. Alhasil kejadian itu membuat Kalawa menangis sepanjang malam hingga pagi datang matanya tampak bengkak. Beberapa patah kata penyemangat dari Cindai tidak mampu menghalau kesedihan Kalawa. Jangankan Cindai, kalimat bijak dari Rakabalu tidak mempan terhadap Kalawa. Gara-gara itu Rakabalu jadi tidak sampai hati ingin meninggalkan Kalawa untuk berburu. Tapi apa harus diperbuat? Mereka butuh perjuangan untuk sehari-hari, sehingga mau tidak mau Rakabalu harus pergi. Setelah mengasuh Arumdalu, Rakabalu pun pamit pada Kalawa untuk pergi berburu bersama Jata. Matahari sudah melewati kepala, tapi buruan tidak kunjung didapatkan, padahal sudah sepanjang hari menyusuri hutan. "Apa kita memasuki hutan gaib, Empu? Kuperhatikan dari tadi tidak ada hewan terlihat, bahkan burung enggan keluar dari sarang." Menganggap memang tidak beruntung, Rakabalu memutuskan pulang dengan tangan hampa. Keduanya beriringan asik berkelakar. Di tengah perjalanan, Rakabalu menghentikan kuda manakala mendengar sesuatu. "Kau dengar itu, Jata?" Jata menajamkan pendengaran, lalu mengangguk. "Bayi menangis." Sontak keduanya memacu kuda menyusuri suara. Semakin mendekat semakin jelas terdengar. "Itu..." Rakabalu lekas turun dari kuda diikuti Jata ketika melihat seorang bayi tergeletak bersama selimutnya di bawah pohon mahoni. "Apa bayi ini memang sengaja ditinggalkan?" "Aku rasa begitu. Manusia biadab yang sampai hati meninggalkan anaknya seperti ini." Tanpa pikir panjang, Rakabalu meraih bayi yang terus menangis itu, mendekapnya dengan kehangatan dan lekas membawanya pulang. Bukan buruan yang didapat Rakabalu hari ini, melainkan seorang bayi. Semula Kalawa sudah senang melihat suaminya mendekap sesuatu. Tapi ketika sampai, Kalawa pun terkejut bukan main mengetahui yang dibawa suaminya ternyata bayi manusia. "Kalian dari hutan atau dari tempat lain pulang-pulang membawa bayi?" Rakabalu cepat-cepat menggeleng menyangkal tuduhan aneh itu. "Dinda jangan asal menuduh. Kami menemukan bayi ini di bawah pohon mahoni saat pulang tadi. Entah siapa yang tega meninggalkan anaknya seperti ini," ungkap Rakabalu sembari menyodorkan bayi itu kepada Kalawa. Bayi perempuan yang sudah tertidur itu membuat Kalawa gemas sekali. Kecurigaannya terhadap Rakabalu pun hilang seketika. "Kanda, bagaimana kita angkat menjadi anak agar Arum mempunyai teman?" Rakabalu yang hendak menemui anaknya jadi urung mendengar usulan itu. Saran yang bijak, dan apa ini yang dimaksud pedagang tua? Kalawa kontan menoleh. Keduanya jadi saling pandang. "Inikah maksud pemberian 3 gelang itu?"
Akhirnya bayi perempuan itu dijadikan sebagai anak oleh Kalawa dan Raka Balu. Bayi perempuan mungil yang dinamai Galuh sekaligus menjadi pelipur lara bagi Kalawa setelah Antasena diambil alih Dewata Ramangkara. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.